Benar, Limuran mengangguk, senyum muncul di sudut mulutnya. Teknik rahasia tanpa nama ini berasal dari sepasang cermin berharga. Cermin-cermin itu persis seperti cermin kembar keos yang disebutkan Tuan Muda Xuan Yuan sebagai milik Zhao Wuming. Meskipun saya tidak tahu asal-usul cermin kembar keos ini dan Zhao Wuming, Tuan Muda Xuan Yuan mengatakan bahwa Zhao Wuming adalah makhluk surgawi. Harta karun yang ditinggalkannya tentu saja luar biasa. Dan cermin ini benar-benar dapat melahap seluruh antarmuka, yang menunjukkan kekuatan magisnya yang luar biasa. Rune cahaya cermin yang dipantulkan oleh cermin ini dapat digabungkan menjadi satu set keterampilan sutra tanpa nama, jadi keterampilan ini tentu saja luar biasa. Kalau tidak salah, teknik sihir yang terkandung dalam cermin harta karun itu jauh lebih banyak daripada sekadar seni tanpa nama yang kuperoleh. Hanya saja, karena keterbatasan hukum langit dan bumi di dunia ini, rune cahaya cermin yang bisa dikembangkan terbatas, dan diagram meridian sihir yang dihasilkan pun tentu saja terbatas. Oleh karena itu, selama aku menyelesaikan pengembangan peta meridian terakhir dari seni tanpa nama, aku akan mampu melampaui batasan hukum langit dan bumi di dunia ini, sehingga aku dapat menarik kesengsaraan surgawi lebih awal dan melampauinya untuk menjadi abadi. Aku sudah membayangkan ini saat aku mencapai tingkat Mahayana. Hari ini, aku akhirnya berhasil mencapai diagram meridian terakhir, dan seperti yang kuduga, diagram ini juga mengundang kesengsaraan surgawi. Ini menunjukkan bahwa teknik kultivasi yang terkandung dalam cermin kembar keos jauh lebih dari sekadar seni tanpa nama di tanganku. Setelah mencapai alam abadi, cermin kembar keos akan menyerap esensi dunia abadi dan menghasilkan rune cahaya cermin, yang pasti akan berevolusi menjadi lebih banyak diagram meridian dan teknik kultivasi yang lebih kuat. Saat musibah kenaikan mendekat, Limuran tak kuasa menahan rasa gembira. Ia akhirnya pergi ke dunia abadi yang dirindukan banyak praktisi. Boom! Beberapa suara guntur teredam terdengar dari awan bencana yang bergulung-gulung. Meskipun guntur belum menyambar, sejumlah besar busur petir kemasan sudah melompat-lompat di awan bencana, muncul dan menghilang. Kesengsaraan surgawi akan datang. Meskipun Limuran telah mengalami banyak kesengsaraan guntur, tubuh fisiknya memiliki daya tahan yang kuat terhadap guntur surgawi. Dan ia juga dibantu oleh burung-burung spiritual seperti Xiao Lei, sehingga peluangnya untuk menghadapi kesengsaraan surgawi lebih tinggi. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah kesengsaraan surgawi yang terbang dan abadi, dan kekuatannya jauh lebih besar daripada kesengsaraan surgawi manapun yang pernah dialami Limuran sebelumnya, jadi ia tetap tampak serius dan tidak berani gegabah. Tiba-tiba, Limuran mengerutkan kening, dan dia mengalihkan pandangannya dari awan bencana untuk melihat ke suatu tempat di gunung bunga di bawahnya. Seekor lebah kecil berwarna emas ternyata bisa terbang ke sini. Gumam Limuran dalam hati karena terkejut. Tak heran jika banyak lebah dan serangga hidup di gunung bunga ini, menyerbuki bunga-bunganya. Namun, di dataran tinggi, lebah dan serangga tidak lagi dapat menjangkau mereka, sehingga tidak ada lebah atau serangga di gunung tersebut. Tetapi Limuran cukup terkejut bahwa lebah emas kecil ini bisa terbang begitu tinggi. Ia mengamati lebah emas itu sekilas dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Namun, sesaat kemudian, lebah emas itu tiba-tiba memancarkan aura yang kuat, ukurannya langsung meningkat 1000 kali lipat. Kemudian, dengan kilatan inspirasi, ia berubah dari wujud serangga menjadi wujud manusia, menjadi seorang pembudidaya serangga parubaya yang telah bertransformasi. Kultivasi pembudidaya serangga parubaya ini tidak lemah, karena telah mencapai tahap awal kendaraan agung. Setelah bertransformasi, ia langsung berteriak, "Hualing, aku akan membuatmu membayar pembasmian ayah angkatku dengan darah hari ini." Limuran tertegun. Setelah pembudidaya serangga itu berubah menjadi wujud manusia, ia langsung mengenalinya rekan Taois Maozi. "Kau." Penanam serangga setengah baya ini tidak lain adalah Maozi, penanam serangga yang telah naik ke dunia spiritual bersama Limuran. Maozi juga terkejut ketika melihat dengan jelas bahwa orang yang berdiri di peron bukanlah Hualing, melainkan Limureng. "Rekan Taois Li, kenapa kau di sini? Di mana Hualing?" Limuran mengerutkan kening dan berkata, "Rekan Taois Hua telah mencapai alam abadi ratusan tahun yang lalu. Apakah rekan Taois mau menyimpan dendam terhadapnya? Dia sudah naik ke surga." Maozi langsung kecewa mendengarnya. "Jadi, persembunyianku selama berabad-abad dalam wujud serangga ini sia-sia. Bukankah ini tempat yang khusus dibangunnya untuk naik ke surga? Kenapa dia tidak naik ke sini?" Limuran mengangguk diam-diam. Dari kata-kata Maozi yang terputus-putus, ia sudah memiliki gambaran kasar mengapa ia ada di sini. Maozi pasti menyimpan dendam terhadap Hualing, tetapi ia tahu Hualing bukanlah tandingan seorang kultivator Mahayana akhir seperti Hualing. Jadi, ia bersembunyi di teras Tiandeng, menunggu Hualing mengalami kesengsaraan di sini, lalu ia akan muncul dan membalas dendam. Jika Hualing terlalu sibuk menghadapi kesengsaraan mengerikan kenaikan, Maozi akan memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya dan membalas dendam.
Sama seperti ketika Raja Naga Api Hitam mencoba melampaui kesengsaraan dan naik ke keabadian, ia dikomploti dan gagal, dan hampir kehilangan jiwanya. Sementara para kultivator klan bunga dan pohon menjaga keamanan ketat 100.000 mil jauhnya, mencegah kultivator lain mendekati zona kesengsaraan agar tidak mengganggu kesengsaraan Hualing, siapa sangka Mao Zi sudah bersembunyi di dalam gunung bunga. Wujudnya yang seperti serangga memungkinkannya berubah menjadi ulat lebah biasa, tanpa fluktuasi energi vital dan tidak memiliki kecerdasan tingkat tinggi. Hanya setelah merasakan tanda-tanda kesengsaraan surgawi, ia baru berubah ke wujud aslinya. Limuran berkata jika rekan Daois Mao ingin membalas dendam pada rekan Daois Hua, saya khawatir dia hanya bisa naik ke alam abadi sesegera mungkin. Mao Zi menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya tidak ada harapan untuk balas dendam di kehidupan ini. Berkultivasi hingga tahap awal Mahayana sudah menjadi batas bagiku. Sangat sulit untuk maju lebih jauh. Sedangkan untuk mencapai alam abadi, itu bahkan lebih mustahil lagi. Oh ya? Mao Zi tiba-tiba mengganti topik dan berkata, kenapa rekan Daois Li ada di sini? Bencana surgawi ini, mungkinkah rekan Daois Li akan melampauinya dan menjadi abadi? Limuran tersenyum tipis dan mengangguk ya, aku memang akan melampaui kesengsaraan dan menjadi abadi. Kuharap rekan Daois Mao tidak menggangguku. Apa? Ekspresi Mao Zi tiba-tiba menjadi sangat rumit. Ia bergumam, bagaimana mungkin? Saat itu, kita berdua naik ke alam roh bersama. Saat itu, aku, Mao, sudah menjadi kultivator jiwa tingkat menengah, sementara rekan Daois Li belum mencapai tahap jiwa. Setelah 2000 tahun, saya telah mencapai tahap awal Mahayana. Kemajuan saya sungguh luar biasa dan merupakan kesempatan yang luar biasa. Rekan Daois Li berkultivasi lebih cepat daripada saya, dan akan segera naik lagi ke alam abadi. Mao Zi mengenal Limuran luar dalam, dan karena alasan inilah ia merasa tak percaya saat menyaksikan Limuran mengalami kesengsaraan kenaikan dengan mata kepalanya sendiri. Limuran selalu bersikap rendah hati, dan baru menjadi terkenal dalam beberapa ratus tahun terakhir, dipuji sebagai kultivator terkemuka di alam roh dan alam ibel. Namun, Mao Zi, entah sedang mengasingkan diri untuk berkultivasi atau bersembunyi di gunung bunga dalam wujud serangganya, sama sekali tidak menyadari status Limuran sebagai tokoh terkemuka di alam roh dan alam ibel. Wajar saja, setelah melihat Limuran naik ke alam abadi, ia sangat terkejut. Dao Youli, kata Mao Zi tegas dengan ekspresi serius, aku bersedia menyerahkan tubuh transformasiku dan kembali ke wujud serangga. Aku mengakui Dao Youli sebagai guruku. Aku meminta Dao Youli untuk menuntunku ke dunia abadi. Saat kita mencapai alam abadi, aku bersedia terus melayanimu sebagai serangga roh selama 10.000 tahun. Setelah 10.000 tahun, kuharap kau masih bebas, agar aku masih punya kesempatan untuk membalaskan dendam Hualing. Apakah kau benar-benar ingin melakukan ini? Limuran mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat, kau sudah bertransformasi dan berkultivasi selama bertahun-tahun. Jika aku ingin kau diterima sebagai serangga roh dan dibawa ke dunia abadi, kultivasimu tidak hanya akan disegel, tetapi jiwamu juga akan rusak parah. Pikiranmu mungkin akan lenyap, dan kau harus melalui rasa sakit transformasi itu lagi. Lagi pula, meskipun aku melakukannya, kau bukanlah serangga roh yang selalu kukenal dan kembangkan. Akan sulit bagi pikiran kita untuk benar-benar menyatu. Jika kau menghadapi kekuatan tolak akibat penghalang mental saat naik ke dunia abadi, aku tidak akan bisa melindungimu. Itu sangat berbahaya. Sepanjang sejarah, banyak kultivator berniat menggunakan kultivator lain yang telah melampaui kesengsaraan untuk naik ke dunia abadi, tetapi apapun metode yang mereka gunakan, harapannya tipis dan hampir tidak ada yang bisa melakukannya. Mao Zi mengangguk aku mengerti. Namun, ini adalah kesempatan besar untuk memasuki dunia abadi, dan aku khawatir ini juga satu-satunya kesempatanku untuk membalas dendam. Sekalipun itu berarti kematian, aku harus mencobanya. Limuran menggelengkan kepala dan berkata, kalau kau hanya pergi ke alam abadi, aku mungkin setuju. Tapi karena kau ingin balas dendam, aku tidak setuju. Karena meskipun rekan Daois Hua adalah musuhmu, dia adalah sahabatku seumur hidup. Bagaimana mungkin aku membawa musuhnya ke alam abadi dan memberinya masalah yang tak berkesudahan? Rekan Taois Li dan Hualing adalah sahabat seumur hidup. Mao Zi langsung kecewa mendengar hal ini. Setelah beberapa saat, Mao Zi mendesah pelan sepertinya secercah harapan terakhirku telah hilang. Limuran mendongak ke awan bencana dan melihat guntur keemasan di awan itu semakin banyak berkumpul dan bisa menyerang kapan saja. Rekan Taois Mao, ayo pergi. Limuran melambaikan lengan bajunya, dan awan hijau yang membawa beberapa botol kecil terbang keluar dan mendarat di depan Mao Zi. Meskipun saya tidak mengerti bagaimana rekan Daois Mao dan rekan Daois Hua bisa bermusuhan, saya bersedia menjadi penengah di antara kalian berdua, karena kalian berdua adalah rekan Daois saya. Harta karun ini adalah permintaan maaf saya atas dosa-dosa rekan Daois Hua. Kesengsaraan surgawi akan segera dimulai.
Jika rekan Daois Mao masih belum pergi, itu akan mengganggu transendensi dan kenaikan Li menuju keabadian. Pada saat itu, Li akan terpaksa menyerangmu. Rekan Daois Mao, aku khawatir tidak ada kebencian seperti itu antara kau dan aku. Mao Zi mengangguk. Saya mengerti. Saya sungguh beruntung telah bertemu dengan seorang guru seperti rekan Daois Li. Beraninya saya ikut campur dalam kesengsaraan rekan Daois Li. Saya akan pergi sekarang, dan mendoakan rekan Daois Li agar kesengsaraannya lancar dan mendapatkan keabadian. Setelah mengatakan itu, Mao Zi membungkuk dalam-dalam kepada Limuran, mengucapkan selamat tinggal, dan berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang ke langit. Mengenai harta karun pemberian Limuran, Mao Zi bahkan tidak menyentuhnya. Jelas sekali ia tidak menerima tawaran rekonsiliasi Limuran, dan kebenciannya yang mendalam terhadap Hua Ling belum terselesaikan. Limuran mendesah ringan dan menyimpan harta karun itu. Pada saat ini, terdengar suara guntur, dan guntur emas pertama akhirnya jatuh. Ayo, teriak Limuran, merentangkan tangannya dan langsung menusuk guntur emas itu. Guntur emas itu langsung berubah menjadi benang-benang emas yang tak terhitung jumlahnya, melompat dan berenang di tubuhnya, tetapi Limuran menahannya tanpa goresan. Xiao Lei juga berubah menjadi tubuh Thunder Peng, melesat menembus guntur keemasan. Saat ini, bulu Xiao Lei sebagian besar berwarna keemasan, hanya sebagian kecil bulunya yang masih berwarna perak atau bercampur dengan beberapa benang perak. Tubuh Limuran memiliki daya tahan yang kuat terhadap guntur emas. Ia dibantu oleh dua harta Suantian, kipas Qingyu dan tanaman merambat kuno Suantian. Selain itu, kekuatan magis Guyuan yang luar biasa dari segel tanpa nama bahkan dapat melarutkan sebagian besar kekuatan guntur emas. Oleh karena itu, kemampuannya dalam menghadapi kesengsaraan surgawi jauh lebih kuat daripada kultivator lain di level yang sama. Tak hanya kuat, ia juga dibantu oleh Xiao Lei, yang sudah berada di tahap awal Mahayana. Bencana surgawi besar para dewa terbang ini mungkin merupakan ujian hidup dan mati yang berat bagi para kultivator lain, tetapi bagi Limuran, itu adalah sebuah tantangan berat. 3 jam kemudian, guntur keemasan menghilang dan awan bencana menghilang. Di tempat awan bencana berada, pusaran angkasa yang tak terduga muncul. Di tengah pusaran itu, cahaya 10 warna yang cemerlang tiba-tiba turun dari langit, menyelimuti Limuran dan Xiao Lei. Limuran merasa lega ketika melihat Xiao Lei tidak tertolak oleh cahaya itu. Sepertinya aku akhirnya bisa membawa Xiao Lei dan 7 ngengat api ke alam abadi. Huoyun pernah berkata bahwa mana yang terkandung di berbagai alam rendah berbeda-beda, dan kekuatan penghalang yang dibentuknya berbeda dengan yang ada di alam abadi, sehingga menghasilkan metode yang berbeda untuk melampaui kesengsaraan dan mencapai keabadian. Di beberapa alam rendah, seseorang bahkan harus mencapai kesempurnaan agung tahap transendensi kesengsaraan sebelum mencapai kenaikan di alam lain. Bahkan para kultivator di tahap awal Mahayana memiliki secercah harapan untuk melampaui kesengsaraan dan mencapai keabadian. Di beberapa alam rendah, hanya biksu yang telah naik ke alam itu sendiri yang dapat melintasi kekuatan penghalang antara dunia peri dan alam rendah. Meskipun mereka telah membudidayakan serangga racun dan binatang roh kelahiran mereka sendiri selama bertahun-tahun, mereka tidak dapat membawanya ke dunia peri di beberapa alam rendah. Biksu yang telah naik ke dunia peri dengan membawa binatang roh dan serangga racun dengan batasan kultivasi tertentu. Menurut teks-teks kuno, di alam roh dan alam ibel tempat Limuran tinggal, banyak biksu naik ke surga pada zaman kuno. Kebanyakan dari mereka dapat naik bersama hewan peliharaan roh kelahiran mereka, yang telah mereka budidayakan selama bertahun-tahun. Xiao Lei adalah burung spiritual yang dibudidayakan oleh Limuran, jadi tidak mengherankan jika ia bisa naik bersama Limuran. Demikian pula, Limuran juga bisa naik ke alam abadi bersama ngengat 7 api dan serangga kelahirannya, Pantonggu. Adapun binatang suci Qiongqi, meskipun diakui sebagai tuannya oleh Limuran, tanda pengakuan itu tidak berakar kuat. Limuran tidak yakin apakah ia bisa berhasil naik bersama Limuran. Namun, untuk saat ini, karena kekuatan penghalang negeri peri belum hancur, Limuran tidak tahu apakah Qiongqi akan ditolak oleh kekuatan penghalang tersebut, dia juga tidak tahu seberapa kuat gaya tolaknya. Setelah sinar cahaya 10 warna muncul, mereka sepenuhnya mengisolasi Limuran dan Xiao Lei dari dunia luar. Untuk sesaat, Limuran bahkan tidak bisa merasakan keberadaan energi langit dan bumi di sekitarnya. Pada saat yang sama, kekuatan hisap yang sangat kuat lahir dari pusaran, dan Limuran dan Xiao Lei tanpa sadar tersedot ke dalam pusaran dengan kekuatan hisap ini. Begitu memasuki pusaran air, Limuran tiba-tiba merasakan layar hitam di depan matanya. Ketika ia terbangun kembali, pemandangan di depannya telah berubah drastis. Ia sebenarnya berada di sebuah ngarai dengan pegunungan hijau dan air jernih. Mengembara dalam kehampaan, hati Limuran tergerak, dan ia segera menyadari bahwa dirinya hanyalah tubuh jiwa, bukan entitas fisik, sehingga ia mengerti bahwa ia sedang mengembara dalam kehampaan. Limuran pernah mengalami hal serupa saat ia naik dari alam bawah, sehingga ia mampu beradaptasi dengan cepat.
Sudah waktunya untuk meninggalkan dunia ini. Gumam Limuran. Ia melihat sekeliling tetapi tidak tahu di mana ia berada. Namun, karena dia sudah datang ke sini, artinya dia masih punya kekhawatiran. Karena dia tidak peduli dengan tempat ini, artinya ada orang-orang di sini yang dia pedulikan. Benar saja, sesaat kemudian, seorang lelaki tua terbang keluar dari ngarai dan menuju ke arah Limuran. Rekan Taois Li. Pria tua itu mengenali Limuran sekilas dan terkejut. Senior Tianxuan. Limuran tercengang. Tetua ini tak lain adalah Taois Tianxuan, yang juga ahli dalam membuat jimat. Di alam bawah, ia adalah leluhur Limuran. Limuran mewarisi warisannya dan mendapatkan status penerus Tianxuan. Namun, saat ini, Limuran hampir mencapai tahap melampaui kesengsaraan dan mencapai keabadian, sementara Taois Tianxuan hanyalah seorang kultivator Mahayana tahap awal. Taois Tianxuan, setelah melihat roh primordial Limuran, langsung menyadari sesuatu. Ia berseru takjub, kudengar rekan Daois Li sudah menjadi kultivator terkemuka di alam roh dan alam ibel. Awalnya, kukira kita hanya orang biasa dengan nama yang sama, tapi melihatmu hari ini, aku bisa melihat kau sungguh superior. Kultivasi rekan Daois Li saat ini begitu tinggi hingga aku tak bisa membandingkannya. Mungkinkah rekan Daois Li akan melampaui alam ini? Limuran mengangguk pelan. Di alam bawah, saya sangat diuntungkan oleh warisan rekan Daois Tianxuan, yang kemudian memungkinkan saya naik ke alam roh dan bahkan melampaui kesengsaraan dan menjadi abadi hari ini. Saya selalu bersyukur atas hal ini. 300 tahun yang lalu, sebelum saya mengasingkan diri, saya meminta seseorang untuk menanyakan keberadaan rekan Daois Tianxuan, tetapi sayangnya, tidak ada kabar yang pasti. Tanpa diduga, dengan bantuan kekuatan kekosongan absolut pengembara, saya akhirnya bertemu dengan rekan Daois Tianxuan. Saya juga sangat senang mengetahui bahwa Anda baik-baik saja dan telah membuat kemajuan dalam kultivasi Anda. Dia benar-benar seorang pengembara spiritual. Kata Taois Tianxuan dengan iri, Taois Li baru berada di dunia spiritual selama 2000 tahun, namun dia telah melampaui kesengsaraan dan mencapai keabadian. Kemajuan dalam kultivasi seperti itu sungguh tak tertandingi. Merupakan berkah seumur hidup bagi saya untuk bertemu dengan seorang jenius seperti Taois Li. Saya tidak pernah menyangka Taois Li, saat mengembara di jurang, masih mengingat saya dan mengizinkan saya bertemu dengannya. Limuran tersenyum tipis. Meskipun aku tidak bisa bertemu rekan Daois Tianxuan, aku sudah menyiapkan sesuatu untukmu. Aku akan mengikuti jejak rekan Daois Tianxuan dalam mewariskan diagram 1000 jimat. Aku akan menyembunyikan semua teknik jimat yang telah kukuasai sepanjang hidupku, serta beberapa harta dan teknik yang telah kukumpulkan, ke dalam diagram 10.000 jimat. Aku telah memerintahkan agar diagram 10.000 jimat ini disebarluaskan. Aku yakin rekan Daois Tianxuan akan berkesempatan untuk mendapatkan diagram ini, memahami misteri yang terkandung di dalamnya, dan dengan demikian mewarisi warisan yang kutinggalkan. Kau dan aku terhubung oleh bagan 1000 jimat. Mungkin kita bisa melanjutkan hubungan indah ini dengan bagan 10.000 jimat di masa depan. Mungkin suatu hari nanti, aku bisa bertemu kembali dengan sesama Taois Tianxuan di alam abadi. Sampai jumpa lagi. Limuran merasa tubuhnya semakin ringan. Setelah mengucapkan beberapa kata terakhir itu, matanya meredup dan jiwanya tiba-tiba menghilang di hadapan Taois Tianxuan, lalu pergi entah kemana. Feng Ming. Limuran hanya melihat sekeliling dan langsung tahu di mana dia berada. Dia datang ke istana Feng Ming di klan Mei. Benar saja, Feng Ming tampaknya merasakan sesuatu dan segera keluar dari aula dalam untuk menemui Limuran. Apa yang kau lakukan? Feng Ming terkejut ketika melihat Limuran hanya memiliki tubuh jiwa. Jangan khawatir, aku hanya mengembara di kehampaan. Kata Limuran cepat-cepat. Berkeliaran di kehampaan, wajah Feng Ming sedikit berubah, dan dia bergumam, apakah kamu akhirnya akan meninggalkan dunia ini? Benar, Limuran mengangguk. Aku mengkhawatirkanmu, jadi aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Feng Ming menatap Limuran dalam-dalam. Feng Ming tahu bahwa tidak ada harapan untuk naik ke surga dalam hidup ini. Dengan kata lain, kemungkinan besar ini adalah terakhir kalinya kita bertemu. Setelah menatap Limuran sejenak, Feng Ming tak kuasa menahan diri untuk melompat, terbang di depan Limuran, merentangkan tangannya, dan memeluk Limuran. Namun, yang ia pegang hanyalah bayangan, tanpa isi, bagaikan hantu, dan pada akhirnya, ia hanya menggenggam kehampaan. Seperti perasaan antara dirinya dan Limuran, yang tampak begitu indah, namun pada akhirnya, itu hanyalah gelembung mimpi, yang takkan pernah bisa ia genggam. Hati-hati, kata Limuran lembut. Ia mengulurkan tangan, mencoba menghapus air mata dari mata Feng Ming, tetapi air mata itu mengalir begitu saja seperti asap, tak mampu menjangkaunya sama sekali. Kali ini, pengembaraan spiritual dalam kehampaan benar-benar merupakan aliran pikiran yang bebas, tak terlihat dan tak berwujud, tanpa entitas apapun.
Feng Ming sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan, dan dia mencium limuran di udara meskipun dia tidak bisa menyentuh apapun, dan meskipun itu hanya ilusi, dia tampak sangat puas. Namun, ciuman kosong ini pun tak bertahan lama. Sosok limuran semakin meredup, dan Feng Ming tanpa sadar mengulurkan tangannya, mati-matian berusaha menangkap bayangan limuran. Namun, angin sepoi-sepoi bertiup, dan limuran akhirnya menghilang sepenuhnya di hadapan Feng Ming. Burung Phoenix itu bergumam dan melayang di tempat yang sama untuk waktu yang lama tanpa bergerak. Setelah berpamitan dengan Feng Ming, limuran bertemu dengan Pak Tua Tianjian, Liu Chenfeng, Pendekar Ling Yu, dan yang lainnya satu persatu. Ia mengucapkan selamat tinggal kepada mereka satu persatu dan berkata, jaga dirimu baik-baik. Setelah itu, ia muncul di benua Suening dan bertemu dengan King Song Jushi. King Song Jushi juga sangat senang melihat limuran akan naik tahta. Setelah meninggalkan benua Suening, limuran muncul lagi di benua Fengyun dan bertemu dengan Su Haoran, kepala keluarga Su, dan beberapa saudara angkat keluarga Jin. Sebelum 9 pahlawan puncak Tianxiu selesai mengenang masa lalu, limuran tiba-tiba melakukan perjalanan ke alam Ibel. Secara logis, ketika limuran melampaui kesengsaraan dan mencapai keabadian di alam roh, pikirannya mengembara di kehampaan eterik, ia seharusnya terkurung di alam roh, tidak dapat bepergian ke alam lain. Namun, saat itu, alam roh dan alam Ibel belum sepenuhnya terpisah, dan beberapa terowongan spasial tersembunyi masih menghubungkan keduanya. Lebih lanjut, limuran adalah seorang kultivator Hunyuan Mahayana yang langka, jadi masuk akal jika tubuh rohnya telah bepergian ke alam Ibel selama kehampaan eteriknya. Sejak ia datang ke alam Ibel, artinya limuran masih peduli dengan beberapa rekan Tao dan kenalan lamanya di alam Ibel. Benar saja, ia bertemu Raja Naga Api Hitam, Jiwa Ibel Xiao Feng, Raja Malam, dan yang lainnya satu demi satu, dan juga datang ke langit malam gelap klan mimpi buruk. Pikiran limuran melayang ke langit malam yang gelap, dan ia berhasil membangunkan seekor kura-kura laut gunung yang telah tertidur selama bertahun-tahun. Kura-kura itu terbangun dan seolah mengucapkan selamat tinggal kepada limuran secara khusus. Sahabat lama, kau bukan milik dunia ini. Mungkin suatu hari nanti, kita akan bertemu di negeri dongeng. Kata limuran kepada kura-kura gunung sambil tersenyum. Ye Yanwang berkata, rekan Taois Li akan naik tahta hari ini. Sayangnya, aku tidak akan bisa menyaksikan kekuatan legendaris hukum malam gelap, yang dapat mengubah seluruh alam Ibel dari siang menjadi malam. Limuran berkata, untuk mencapai alam itu, saya khawatir saya harus berlatih teknik malam gelap hingga tahap penyeberangan kesengsaraan. Saya bukan seorang kultivator yang ahli dalam teknik malam gelap, jadi saya tidak bisa mengubah seluruh alam Ibel menjadi kegelapan. Maaf mengecewakan rekan Daois Ye. Ye Yanwang berkata, tentu saja aku tidak kecewa. Rekan Daois Li akan segera naik ke alam abadi. Setelah memasuki alam abadi, dia pasti akan mampu memahami hukum atribut gelap yang lebih kuat. Saat itu, apalagi alam Ibel, mungkin seluruh alam semesta akan berada di bawah kendali rekan Daois Li. Aku juga akan berusaha sebaik mungkin untuk berlatih, dan mungkin akan ada kesempatan untuk mengikuti jejak rekan Daois Li. Kalau begitu kita akan bertemu lagi. Limuran tersenyum tipis dan membungkuk memberi hormat pada Ye Yanwang dan yang lainnya. Setelah meninggalkan klan mimpi buruk, limuran benar-benar datang ke alam Ibel. Sepertinya meskipun alam Ibel surgawi ini adalah ruang khusus yang turun dari langit, bagaimanapun juga, ia telah menyatu dengan alam Ibel. Kalau tidak, aku tidak akan bisa memasuki tempat ini saat aku mengembara di kehampaan, gumam limuran dalam hatinya. Di alam Ibel, limuran hanya melihat awan api, tetapi tidak pernah melihat nirvana. Huoyun berkata, rekan Daoisni meninggalkan alam Ibel surgawi lebih dari 100 tahun yang lalu dan kembali ke alam hantu. Rekan Daois Li tidak dapat melihatnya saat melintasi alam astral, yang berarti kemungkinan besar ia berada di alam hantu. Rekan Daois Li bukanlah seorang kultivator hantu, jadi ia tidak dapat memasuki alam hantu saat melintasi alam astral. Saya sungguh takjub rekan Daois Li telah naik ke alam abadi begitu cepat. Saya adalah seorang penyintas bencana, dan saya sangat takut akan kekuatan kesengsaraan surgawi. Oleh karena itu, saya berniat untuk tetap berada di alam Ibel surgawi sampai saya menemukan kesempatan untuk maju ke tahap penyeberangan kesengsaraan. Hanya dengan begitu saya akan berhasil melampaui kesengsaraan dan naik menuju keabadian. Limuran mengangguk pelan dan berkata, senang sekali bertemu senior Huoyun kali ini. Saya masih punya pertanyaan. Apakah senior Huoyun kenal Zhao Huming? Wajah Huoyun sedikit berubah ketika mendengar ini, tetapi ia segera menenangkan diri dan berkata, saya memang kenal seorang guru bernama Zhao Huming, tetapi ada banyak orang dengan nama yang sama. Saya tidak yakin apakah dia Zhao Huming yang Anda sebutkan. Bagaimana dengan Tuan Muda Suanyuan Ruonan? Limuran bertanya lagi. Apa? Huoyun terkejut. Dari mana kamu dengar nama orang ini? Limuran berkata,
saya tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak detail spesifik. Saya hanya ingin memastikan satu hal dengan Anda, apakah Tuan Xuan Yuan dan Zhao Wuming musuh atau teman? Tentu saja mereka teman, bukan musuh. Dan mereka jelas teman hidup dan mati. Huo Yun menjawab tanpa ragu, hubungan antara Xuan Yuan Ruonan dan Zhao Wuming bahkan lebih dekat daripada hubungan antara tuan tua ini dan Zhao Wuming. Limuran mengangguk, merasa lega. Ia sempat sedikit khawatir utusan abadi, Tuan Muda Xuan Yuan, sengaja memasang jebakan untuk mengendalikan Limuran setelah naik ke alam abadi. Namun, setelah mendengar kata-kata Huo Yun, kekhawatiran ini tidak perlu. Senior Huo Yun masih menolak mengungkapkan asal-usul guru sebelumnya. Aku akan segera naik ke negeri dongeng, dan mungkin aku akan berkesempatan bertemu dengan guru senior itu. Aku bisa memberitahunya keberadaan senior Huo Yun. Agar senior Huo Yun bisa dipertemukan kembali dengan gurunya, kata Limuran. Huo Yun menggelengkan kepala dan mendesah, seandainya guru masih di alam abadi, aku pasti sudah membicarakan ini sejak lama. Kenyataannya, mustahil bagiku untuk bertemu kembali dengan guru, karena guru, yang terpaksa melakukannya, telah menghancurkan tubuh surgawinya sendiri dan lenyap sepenuhnya dari dunia. Makhluk surgawi lain. Limuran diam-diam terkejut. Ia sudah lama menduga bahwa pemilik Huo Yun memiliki asal-usul yang luar biasa, tetapi ia tidak menyangka bahwa ia juga berada di level makhluk surgawi yang sama dengan Zhao Wuming. Limuran ingin bertanya beberapa hal lagi, tetapi sosoknya semakin menghilang. Sepertinya perjalanan spiritualku menuju kehampaan hampir berakhir. Limuran mendesah pelan, lalu sebelum menghilang, ia berpamitan kepada Huo Yun dan membungkuk padanya. Setelah meninggalkan alam ibel, jiwa Limuran telah kembali ke sekitar platform kenaikan, dan dia juga melihat tubuh fisiknya disegel tak bergerak dalam pusaran ruang angkasa. Selanjutnya, selama tubuh jiwa menyatu dengan tubuh fisik, seseorang dapat menyelesaikan kesengsaraan surgawi dan pengembaraan di kehampaan sebelum kenaikan, dan mulai memasuki penghalang negeri dongeng. Namun, Limuran menemukan bahwa jiwanya sulit menyatu dengan tubuh fisiknya. Limuran terkejut. Mengembara di kehampaan hanyalah proses yang sangat singkat, dan itu menghabiskan banyak energi. Jika ia mengembara terlalu lama, bukan hanya jiwanya akan rusak parah, tetapi ia bahkan mungkin tidak dapat menyatu dengan tubuhnya selama sisa hidupnya, menjadi jiwa sisa. Situasi ini sangat jarang terjadi. Pikiran Limuran berpacu, dan ia bertanya-tanya, mungkinkah aku masih memiliki beberapa masalah yang belum terselesaikan, yang menyebabkan pikiranku gelisah dan tak mampu menyatu dengan tubuhku, sehingga benar-benar memutuskan hubungan dengan dunia ini. Tapi aku sudah bertemu semua teman lama yang kurindukan. Huanli dan dua cermin berharga yang paling kurindukan ada di tanganku. Jadi, apa lagi yang kupedulikan? Kalau aku memang sekhawatir itu, seharusnya aku langsung muncul di sana selama perjalanan spiritualku. Kenapa aku tidak bisa menemukannya? Mungkinkah itu bukan di alam roh dan alam ibel? Atau itu tempat yang istimewa? Bahkan lebih istimewa daripada alam ibel surgawi. Memikirkan hal ini, Limuran berlatih teknik Taiksu Sutra, memaksa kekuatan pikiran spiritualnya untuk merangsang kekuatan pikiran spiritualnya hingga ekstrim. Tiba-tiba matanya berbinar, dan dia tiba di suatu tempat dalam perjalanannya mengembara di kehampaan. Ini adalah negeri es dan salju, dengan salju putih di mana-mana. Tak jauh dari sana, di puncak es, sebuah kastil megah berdiri di lereng gunung, megah dan megah. Limuran melayang menuju puncak es dan mendapati bahwa meskipun kastil itu besar, tidak banyak orang yang tinggal di sana. Terlebih lagi, ia segera menemukan misteri lain di sini. Ilusi. Hati Limuran tergerak. Dengan indera kedewaannya yang kuat, ia segera menyadari bahwa lingkungan sekitar dan orang-orang di sini hanyalah ilusi yang diciptakan oleh seberkas indera kedewaan dan tidak ada dalam kenyataan. Kekhawatiran terakhirku sebenarnya adalah ilusi ini. Limuran tercengang. Saat ia mendekati puncak es, seorang pria dan seorang wanita terbang ke arahnya. Mereka terbang bergandengan tangan, tatapan mereka penuh kasih sayang, jelas sepasang kekasih. Ye Suang. Limuran tertegun. Sekilas ia mengenali pria itu sebagai Ye Suang. Kau lagi. Ye Suang tertegun. Ia juga mengenali Limuran, bukankah aku sudah memberikan jiwa es 10.000 tahun kepadamu? Kenapa kau di sini lagi? Limuran menggelengkan kepalanya karena bingung dia sendiri tidak begitu jelas. Namun, sesaat kemudian, ia langsung mengerti alasannya. Tak jauh dari sana, seorang pria dan seorang wanita berjalan berdampingan, terbang menuju tempat ini, dan mendarat di depan Limuran. Rekan Taois Li, kultivator pria itu terkejut ketika melihat Limuran. Ekspresi Limuran pun berubah drastis. Ia terkejut sekaligus gembira, bos. Benarkah itu kau, Ling Yu? Liu Chenfeng, dan aku telah mencarimu selama bertahun-tahun, dan akhirnya menemukanmu. Saat itu, Limuran, Ling Yu, dan penjaga toko Jiu Daozi datang ke benua Feng Yun dari benua Liu Yue bersama-sama, tetapi mereka berpisah.
Bertahun-tahun kemudian, Limuran bertemu kembali dengan Ling Yu, tetapi kehilangan kontak dengan penjaga toko tersebut. Mereka menghabiskan banyak upaya dan mencari kemana-mana dengan bantuan 4 keluarga besar, tetapi mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun tentang keberadaan pemilik toko. Ternyata pemilik toko sebenarnya berada dalam ilusi ini. Limuran buru-buru berkata, "Penjaga toko, bagaimana mungkin kau terjebak dalam ilusi ini dan tak mampu melepaskan diri? Biar aku bantu kau. Dengan tingkat kultivasiku saat ini, aku pasti bisa membantumu keluar dari ilusi dan mendapatkan kembali hidupmu." "Tidak perlu." Si penjaga toko tersenyum tipis, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Aku memasuki dunia fantasi ini atas kemauanku sendiri." "Kenapa?" Limuran mengerutkan kening dan menasihati, "Aku telah menemukan cara untuk mengatasi kelemahan kesadaran ilahi klan Mei. Setelah kita keluar, aku bisa membantumu menjadi sama seperti kultivator manusia lainnya. Kau tidak perlu lagi mengonsumsi kesadaran ilahi untuk bertahan hidup." Penjaga toko tersenyum dan berkata, "Rekan Taois Li, kekuatan magismu sungguh luar biasa. Kau memang telah mengabulkan keinginanku. Ini bahkan lebih baik, keinginanku telah terkabul, dan aku tak perlu meninggalkan tempat ini. Rekan Taois Li, kau bisa menyelamatkanku, tetapi kau tak bisa menyelamatkan istriku. Di dunia luar, aku tak akan pernah bisa bersatu kembali dengannya, tetapi dalam ilusi ini, aku bisa tinggal bersamanya selama ribuan tahun." "Ya," kata Ye Xuang di sampingnya, "rekan Taois Jiu Daozi punya ide yang sama denganku. Kita tidak sendirian dalam ilusi ini. Hanya ketika kita berada di dunia luar, kita akan merasa benar-benar kesepian." Limuran sangat cemas dan terus membujuknya, "Penjaga toko, aku akan segera naik ke alam abadi. Jika aku tidak membantumu keluar dari ilusi sekarang, aku khawatir tidak akan ada kesempatan di masa depan." Si penjaga toko tersenyum tipis dan berkata lantang, "Di dunia yang luas ini, kebenaran dan kepalsuan, ilusi dan ilusi, siapa yang bisa membedakan kenyataan dari ilusi? Mungkin pada akhirnya, itu semua hanyalah mimpi. Sedangkan dunia bawah, dunia roh, dan dunia abadi, semuanya bahkan lebih ilusif dan seperti mimpi. Bagiku, tempat di mana dia berada adalah negeri dongeng." Dunia Abadi Volume 13 3 Kesengsaraan Surgawi. Ketika Limuran sadar, perjalanan spiritualnya telah berakhir dan jiwanya telah menyatu dengan tubuh fisiknya. Limuran mendesah pelan, dan keterikatannya pada dunia ini pun terputus dengan desahan ini. Daya hisap yang lebih kuat melonjak dari pusaran itu. Sebelum Limuran dan Xiao Lei sempat menghela napas, mereka telah sepenuhnya tersedot ke dalam pusaran dan meninggalkan dunia spiritual. Seketika, kekuatan penyegel penghalang yang mengerikan memancar dari kedalaman pusaran yang tak berdasar, menyebar hingga ke sekitar Skywalk. Dalam sekejap, segala sesuatu dalam radius 100.000 mil tersegel. Keheningan dan keheningan memenuhi udara, seolah waktu pun terhenti. Sebelum Mao Zi meninggalkan area tersebut, hakikat sejatinya telah tersegel sepenuhnya oleh kekuatan penyegel, dan dia membeku di udara, tidak dapat bergerak. Para pembudidaya lain dari klan bunga dan pohon di kejauhan juga merasakan kekuatan penyegelan ini, tetapi mereka terlalu jauh dan masih kesulitan mengapung. Kesengsaraan surgawi telah lenyap, sepertinya rekan Daois Li telah melewati kesengsaraan dan naik ke surga. Gumam seorang tetua dari klan bunga dan pohon. Ia memandang ke kejauhan, ke arah panggung yang menjulang ke langit. Meskipun ia tidak bisa melihat apapun, matanya dipenuhi rasa iri dan hormat. Bagi para kultivator, mencapai keabadian adalah tujuan utama mereka. Naik ke alam abadi adalah impian setiap kultivator. Menyaksikan penyeberangan kesengsaraan dan kenaikan abadi dari kultivator terkemuka dari alam roh dan alam ibel, tak hanya para tetua Mahayana ini, tetapi bahkan para kultivator klan bunga dan pohon tingkat rendah pun dipenuhi dengan kegembiraan dan kerinduan. Di atap, pusaran ruang besar menyusut dengan cepat setelah menelan Limuran dan Xiao Lei. Setelah 3 jam penuh, pusaran itu akhirnya lenyap sepenuhnya, dan saat pusaran itu lenyap, kekuatan penyegel tak terlihat yang kuat juga lenyap tanpa jejak. Dia seharusnya sudah naik ke surga. Mao Zi berbalik dan melihat ke arah teras, dengan tatapan rumit di matanya. Limuran dan Xiao Lei tersapu pusaran air, dan tanpa sadar terguling semakin dalam. Xiao Lei sudah pusing, bahkan Limuran pun sedikit mengantuk, tidak tahu kemana ia pergi, seberapa dalam ia tersedot ke pusaran air, dan berapa lama ia melayang. Tiba-tiba mereka melewati ujung pusaran itu dan tiba di tirai tipis cahaya berwarna-warni. Di belakang mereka, pusaran mengerikan itu masih berputar di depan mereka. Tirai cahaya tipis memiliki gaya tolak yang terus-menerus tetapi sangat kuat yang mencegah mereka bergerak maju. Ini pasti penghalang dunia abadi, pikir Limuran dalam hati. Meskipun ia telah mengalami ujian kesengsaraan surgawi, ia masih harus melewati penghalang terakhir ini untuk memasuki dunia abadi. Ini juga merupakan rintangan terakhir dalam upaya mencapai alam abadi. Beberapa kultivator yang, secara kebetulan,
selamat dari kesengsaraan abadi tetapi tidak dapat memasuki penghalang akan terjebak dan mati di luar penghalang, jiwa mereka tetap berada di sana selama sisa hidup mereka, tidak dapat bereinkarnasi. Limuran berpikir dalam hati, menurut senior Huoyun, bahkan seorang dewa sejati dari alam abadi pun tak mampu menembus penghalang alam abadi dan memasuki alam bawah sendirian. Terlebih lagi, kemampuan kultivator dari alam bawah sepertiku bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menembus penghalang alam abadi. Oleh karena itu, jika kau ingin memasuki penghalang, kau harus melepaskan kekuatan hukum yang dahsyat. Dengan menyelaraskan dirimu dengan kekuatan hukum dunia abadi, kau dapat secara bertahap mengurangi penolakan penghalang dan akhirnya menyatu dengannya dan memasuki penghalang. Setiap kultivator yang berhasil mencapai keabadian harus melakukan ini, dan Limuran tidak terkecuali. Limuran segera melakukan teknik rahasia tanpa nama dan mempraktikkan teknik yang tercatat di peta meridian terakhir. Pada saat yang sama, ia juga merangsang pola tahu hitam putih yang muncul di lengannya secara ekstrim. Dalam sekejap, sejumlah besar energi langit dan bumi berkumpul di depan Limuran, membentuk segel agung tanpa nama. Setelah segel tanpa nama ini terbentuk, Limuran perlahan mengendalikan segel tersebut untuk mendekati tirai cahaya penghalang, dan dengan hati-hati membuat keduanya saling bersendewa. Limuran tidak tahu hal-hal dahsyat apa yang akan terjadi setelah keduanya bertemu. Mungkin itu tidak akan berpengaruh, atau mungkin akan ditolak dengan kuat, atau bahkan segel tanpa nama miliknya akan diserang balik, menyebabkan serangan yang mengerikan padanya. Limuran diam-diam mempersiapkan diri, tetapi yang tak terduga adalah segel tanpa nama itu menyatu dengan tirai cahaya penghalang secara diam-diam. Tidak ada fluktuasi energi vital yang kuat maupun gaya tolak yang mengerikan. Seolah-olah keduanya menyatu sempurna dan diciptakan untuk satu sama lain. Limuran sangat gembira. Ia membawa Xiao Lei dan perlahan-lahan terbang ke dalam segel tanpa nama itu. Begitu ia memasuki segel tanpa nama itu, ia merasakan daya hisap yang sangat besar menyelimuti dirinya dan Xiao Lei, lalu ia dengan mudah memasuki penghalang itu. Namun, tepat setelah memasuki penghalang, tekanan spasial yang sangat mengerikan tiba-tiba muncul. Xiao Lei hampir tidak dapat mengembangkan sayapnya karena tekanan spasial ini, dan langit Gua Langhuan yang ditato di lengan Limuran tidak dapat menahan tekanan spasial ini dan langsung runtuh. Tato Langhuan Cave Heaven di lengannya menghilang dalam sekejap, dan sejumlah besar harta karun beterbangan keluar. Harta karun dengan kualitas yang sedikit lebih rendah itu tidak mampu menahan tekanan ruang ini dan langsung berubah menjadi bubuk atau gumpalan asap hijau. Hanya beberapa harta karun dan jimat tingkat atas yang tersisa. Limuran, dengan mata tajam dan tangan cekatan, bergegas mengumpulkannya satu persatu. Di tengah kekacauan itu, Qiongqi dan Ngengat Tujuh Api juga terbang keluar dari surga Gua Langhuan. Ngengat Tujuh Api menempel di lengan baju Limuran dan tetap utuh berkat perlindungan Limuran, tetapi Qiongqi terdorong oleh kekuatan yang sangat kuat, terdorong oleh kekuatan penghalang, dan tanpa sadar terbang mundur. Oh tidak, Limuran terkejut. Saat ia bereaksi, separuh tubuh Qiongqi sudah berada di luar tirai cahaya penghalang. Limuran segera mengulurkan jarinya dan segel kecil tanpa nama terbang keluar, melilit tubuh Qiongqi. Segel tanpa nama ini langsung menyatu dengan tirai cahaya penghalang. Entah kenapa, daya tolak penghalang itu berkurang drastis. Qiongqi meraung, dan setelah berjuang keras, tiba-tiba ia terlepas dari tirai cahaya dan terbang ke sisi Limuran. Namun, kekuatan hisap yang kuat segera muncul dari tirai cahaya, berniat menyapu Qiongqi. Daya hisap ini menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Jika itu adalah binatang purba biasa, ia pasti sudah hancur berkeping-keping oleh tarikan kekuatan spasial ini. Untungnya, Qiongqi adalah tubuh binatang suci dan mampu menahan tekanan spasial dan daya tarik yang mengerikan ini. Jika ini bukan Qiongqi, melainkan binatang purba lain, ia pasti tidak akan dibawa ke alam abadi. Namun, saat ini, Limuran sudah memasuki penghalang. Ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengaktifkan segel energi sejati tanpa nama, terus-menerus melarutkan gaya tolak Qiongqi dan perlahan-lahan menjauh dari tirai cahaya penghalang. Akhirnya, mereka menjauh dari tirai cahaya penghalang, dan gaya tolak yang dialami Qiongqi pun berkurang drastis. Pada saat ini, tiba-tiba badai angkasa yang dahsyat datang. Energi dahsyat dari langit dan bumi yang terkandung dalam badai tersebut memberi Limuran pengalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Energi abadi. Limuran terkejut sekaligus gembira, ini semua adalah energi abadi. Akhirnya kita sampai di dunia abadi. Mereka benar-benar telah memasuki negeri dongeng. Selama mereka mampu bertahan dari badai luar angkasa yang dahsyat ini, mereka akan dapat melihat negeri dongeng yang sesungguhnya. Badai spasial yang dahsyat menerjang, bagaikan bilah-bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya mengiris tubuhnya. Bulu-bulu Xiao Lei langsung tercabut, membuatnya terluka parah. Tubuh Qiongqi juga dipenuhi bekas luka. Bahkan segel tanpa nama milik Limuran pun tak mampu menahan gempuran badai, dan langsung hancur berkeping-keping. Tiba-tiba, Xiao Lei menjerit nyaring,
dan tubuhnya tersapu badai yang tiba-tiba. Ia terpental mundur tanpa sadar, dan dalam sekejap mata ia berada ribuan mil jauhnya dari Li Muran. Xiao Lei, Li Muran terkejut. Ia hendak menggunakan kemampuan teleportasinya untuk menolong Xiao Lei, tetapi ia juga tersapu badai. Segel pelindung di sekujur tubuhnya hancur, dan tubuhnya langsung tergores lubang-lubang berdarah yang tak terhitung jumlahnya oleh bila angin. Tubuhnya juga terjerat badai dan ia tidak bisa bergerak maju. Li Muran terkejut dan cemas. Ia dan Qiongqi berusaha sekuat tenaga melawan badai dahsyat ini. Namun, badai itu terlalu kuat. Mereka hanya bisa melindungi diri dan tidak bisa keluar sama sekali. Setelah waktu yang tidak diketahui, badai di sekitarnya tiba-tiba menghilang, dan Li Muran serta Qiongqi sudah kelelahan. Tubuh mereka jatuh tersungkur di padang rumput tandus. Jika bukan karena Li Muran dan Qiongqi sama-sama memiliki tubuh yang sangat kuat, mereka pasti sudah hancur berkeping-keping karena jatuh. Namun, mereka juga pingsan. Tak lama kemudian, Li Muran terbangun oleh rasa sakit yang tajam dan menusuk. Ia mendapati dirinya terjerat dalam tanaman merambat berwarna merah darah. Duri beracun tanaman merambat tersebut telah menembus banyak luka di sekujur tubuhnya dan perlahan-lahan menyerap darah dan esensinya. Bukan hanya dia, tetapi juga Qiongqi yang tak jauh dari sana. Setelah tanaman merambat berwarna merah darah menyerap sejumlah besar saripati darah dari Li Muran dan Qiongqi, daun-daunnya menjadi semakin merah seperti darah. Li Muran terkejut. Ia baru saja tiba di negeri dongeng ketika ia terpisah dari Xiao Lei. Kini ia dan Qiongqi harus menghadapi bencana hidup dan mati, jika mereka tidak bisa melepaskan diri dari belenggu tanaman merambat penghisap darah ini tepat waktu, darah mereka akan dihisap habis oleh tanaman merambat darah itu hanya dalam beberapa jam. Li Muran berteriak keras, mengerahkan seluruh kekuatannya dan mencabik-cabik tanaman merambat darah di sekitarnya. Namun, kekuatan sucinya hampir habis dalam menghadapi badai spasial, dan kekuatan yang tersisa tidak cukup untuk mengguncang tanaman merambat darah, melainkan malah membuatnya semakin menegang. Li Muran merasa ngeri. Ia merasa kekuatan sihirnya terkuras habis dan kekuatan spiritualnya terkuras habis. Ia berada di titik terlemahnya dan diserang oleh tanaman merambat darah saat itu. Kondisinya mengkhawatirkan. Adapun ngengat tujuh api, ia kini berbaring mengantuk di bahunya, sesekali mengepakkan sayapnya dengan lemah. Jelas ia baru saja terluka parah akibat badai dan belum pulih. Li Muran menghirup Zenqi dengan panik. Saat Zenqi ini memasuki tubuhnya, sebagian besar energi abadi tidak dapat dimurnikannya, tetapi hanya sedikit yang tersisa di dalam dirinya. Di alam bawah, Li Muran pernah menggunakan seni tanpa nama untuk memurnikan setitik energi abadi. Meskipun seni tanpa nama di alam bawah bukanlah teknik yang paling cocok untuk mengolah energi abadi, teknik ini masih cukup ampuh untuk memurnikan energi abadi. Akan tetapi, hanya sejumlah kecil energi abadi, meskipun tidak terlalu murni dan melimpah, cukup meringankan energi sejati Li Muran yang terkuras. Dengan nutrisi dari energi sejati ini, meridian Li Muran secara bertahap terhubung lagi, dan luka fisiknya pulih dengan sangat cepat. Li Muran buru-buru menghirup beberapa napas energi abadi lagi. Ia terkejut mendapati bahwa sebagian besar energi abadi yang tak mampu ia murnikan belum sepenuhnya hilang. Malahan, sebagian besar diserap oleh rumput misterius di dantiannya. Rumput itu kemudian memancarkan vitalitas yang kuat, memenuhi tubuh Li Muran dan membuatnya langsung merasa penuh vitalitas. Luka-lukanya yang berlumuran darah pun sembuh dengan cepat. Tanaman merambat darah yang melilit Li Muran tampaknya merasakan vitalitas kuat yang terkandung dalam darah dan saripati Li Muran, dan dengan rakus menumbuhkan duri beracun yang lebih banyak dan lebih panjang, yang menembus lebih dalam ke daging Li Muran. Li Muran menjerit kesakitan dan merasakan sejumlah besar darah dan esensinya dihisap oleh tanaman merambat darah dalam sekejap. Ia hampir pingsan dengan mata menghitam. Namun, sesaat kemudian, rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Itu adalah cahaya abu-abu samar yang dipancarkan oleh rumput misterius, menyelimuti seluruh tubuh Li Muran. Pada saat ini, bukan hanya tanaman merambat darah itu tidak mampu menyerap esensi darah Li Muran, tetapi juga seolah-olah Li Muran telah menguras semua vitalitasnya. Warnanya cepat meredup, dan daun serta sulurnya pun layu dengan sangat cepat. Li Muran sangat gembira. Adegan serupa pernah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Ia telah menaklukkan tanaman merambat kuno Xuantian dengan cara yang sama. Kekuatan tanaman merambat darah ini jelas lebih kuat daripada tanaman merambat kuno Xuantian. Apakah ada peluang untuk mendapatkan tanaman merambat darah ini hari ini? Memikirkan hal ini, Li Muran segera mencengkeram erat tanaman merambat darah di sekitarnya, mencegahnya melarikan diri. Namun, dalam sekejap, semua sulur darah di tangannya layu dan berubah menjadi abu terbang. Bahkan sulur darah di tubuh Qiongqi pun sama. Bukan hanya tanaman merambat darah, tetapi semua rumput dan pohon dalam radius puluhan mil hampir kehilangan vitalitasnya dalam sekejap dan layu menjadi abu. Tanaman merambat darah berakar di daerah ini, dan hampir seluruhnya dimakan oleh Li Muran.
Pada saat ini, tanaman merambat darah itu tiba-tiba berubah menjadi seorang gadis muda. Kulitnya sepucat kertas, tetapi ia memiliki sepasang mata dan bibir berwarna merah darah, yang tampak sangat menakutkan. Gadis itu berulang kali bersujud kepada Limuran, seolah memohon belas kasihan. Ternyata sulur darah ini benar-benar telah berubah. Hati Limuran tergerak. Ia tidak mengerti bahasa peri yang diucapkan gadis itu, jadi ia segera memisahkan seberkas kesadaran ilahi dan menyelidikinya. Gadis itu tak berdaya melawan, dan secercah kesadaran ilahinya disapu oleh Limuran. Limuran menggunakan secercah kesadaran ilahi ini untuk memadatkan manik-manik ucapan, lalu menyempurnakan dan menyatukannya dengan kesadaran ilahinya sendiri. Dengan cara ini, Limuran dengan cepat menguasai bahasa yang digunakan gadis itu. Dewa Agung, tolong ampuni nyawaku. Aku adalah budak darah di istana Huangmu yang abadi. Aku tidak bermaksud menyinggung siapapun. Gadis itu memohon belas kasihan. Setelah Limuran memahami kata-katanya, ia tidak berniat langsung membasminya. Namun, Limuran tak mampu mengendalikan rumput misterius di dantiannya, dan rumput itu seakan tak ingin melepaskan gadis ini. Rumput itu masih melahap habis vitalitas di sekitarnya. Setelah gadis itu menjerit, tubuh dan jiwanya runtuh, dan tubuhnya, tanaman merambat darah, layu sepenuhnya, berubah menjadi abu, dan hanyut terbawa angin. Setelah beberapa saat, rumput misterius di dantian Limuran akhirnya berhenti melahap kehidupan, dan saat ini, area dalam radius 1000 mil di sekitarnya sudah tandus. Setelah melahap begitu banyak vitalitas, terutama dari alam abadi, Limuran awalnya mengira rumput itu akan tiba-tiba menumbuhkan banyak daun baru, yang akan membawa banyak malapetaka. Namun, tanpa diduga, setelah melahap semua vitalitas ini, rumput itu hanya memunculkan urat-urat halus berwarna merah darah pada daun-daun yang ada, tetapi tidak ada daun baru yang muncul. Tidak disarankan untuk tinggal di sini terlalu lama. Limuran buru-buru membawa Qiyongqi dan terbang menjauh dari daerah ini. Setelah terbang ratusan ribu mil, Limuran belum melihat batas padang rumput yang luas ketika dia tiba-tiba merasakan kekuatan sihirnya mengembun dan jatuh dari udara. Ia merasa kekuatan sihirnya perlahan-lahan mengeras dan tak dapat dimobilisasi. Ia terkejut dan segera menutup mata serta memfokuskan pikirannya pada lubang leluhur. Benar saja, ia mendapati bahwa cahaya suci di lubang leluhurnya perlahan-lahan melemah, dan banyak cahaya menghilang sedikit demi sedikit. Pikiran Limuran bergerak dari alam bawah ke alam roh, kekuatan hukum berubah, dan cahaya ilahi leluhurku menghilang. Dan dari alam roh ke alam abadi, kekuatan hukum juga akan berubah. Aku takut aku akan segera menjadi manusia fana. Namun, dibandingkan dengan saat pertama kali tidak siap sama sekali saat ia naik ke dunia spiritual, Limuran sudah membuat pengaturan yang matang kali ini. Dia segera mengeluarkan dua cermin ajaib dari tangannya dan membiarkannya menyerap esensi dunia peri. Baru pada saat itulah Limuran menyadari bahwa di negeri dongeng tempat dia berada, terdapat padang rumput tandus tanpa batas yang terlihat di bawahnya dan daerah sekelilingnya dipenuhi energi dongeng, sementara langitnya kelabu dan kabur, dan tidak ada matahari, bulan, atau bintang yang terlihat. Aku penasaran, apakah di lingkungan seperti ini, cermin kembar kekacauan ini dapat menyerap esensi langit dan bumi dari alam abadi dan mengubahnya menjadi rune cahaya cermin, memulihkan cahaya suci untukku. Limuran merasa gugup. Ia menunggu dengan sabar dan, selagi kekuatan spiritualnya masih bisa meninggalkan tubuhnya, ia berusaha sekuat tenaga untuk merasakan keberadaan Xiao Lei. Sayangnya, ia tidak merasakan kehadiran Xiao Lei secara akurat. Ia tahu Xiao Lei masih hidup, tetapi ia tidak tahu di mana keberadaannya. Satu-satunya hal yang ia tahu pasti adalah jarak antara dirinya dan Xiao Lei sangat jauh, sehingga ia tidak bisa merasakan keberadaannya. 2 jam kemudian, kedua cermin itu mulai memancarkan cahaya redup. Limuran sangat gembira, karena ini menandakan bahwa cermin-cermin itu dapat merasakan hukum langit dan bumi di dunia abadi dan menghasilkan rune cermin yang sesuai. Limuran segera mengeluarkan 2 lembar kertas jimat pentahbisan yang telah ia siapkan sejak lama, serta sebuah alat spiritual tingkat tinggi, sebuah pedang jimat. Ia menyinari 2 cermin ke kertas jimat pentahbisan satu persatu, menggigit jarinya, dan menggambar 2 jimat pentahbisan yang berbeda sesuai dengan rune cahaya cermin. Kemudian, dia menggunakan energi vital yang terkandung dalam batu roh bermutu tinggi yang telah meresap ke dalam pedang spiritual untuk mengaktifkan 2 jimat pentahbisan dan menyuntikkannya ke dalam lubang leluhurnya. Dalam sekejap, cahaya ilahi apertur leluhur Limuran muncul kembali. Kali ini, bagaikan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, menerangi lautan luas. Dari kejauhan, bintang-bintang ini tampak seperti titik-titik cahaya kecil. Namun, setelah diamati lebih dekat, setiap bintang terbentuk dari sinar-sinar bercahaya yang tak terhitung jumlahnya, bahkan lebih kecil, bagaikan alam semesta yang luas. Setelah cahaya ilahi muncul kembali,
Limuran merasa bahwa ia dapat memobilisasi kekuatan sihir di sekitar tubuhnya lagi dan ketika ia memobilisasi energi sejati yang dipadatkan oleh energi abadi, itu tampak lebih halus dan alami. Seiring berjalannya waktu, rune pada kedua cermin akan terus berubah, membentuk peta meridian baru, yang akan membentuk serangkaian teknik seni tanpa nama baru yang lebih cocok untuk dikembangkan di dunia abadi. Jadi, teknik ini tidak terlalu dibutuhkan. Dan di alam abadi, ada banyak sekali master. Mungkin seseorang akan bisa melihat sifat luar biasa Qionqi dan cermin harta karun itu sekilas, yang akan mengakibatkan bencana fatal. Oleh karena itu, tugas yang paling mendesak adalah membangun kembali surga Gua Langhuan dan menempatkan cermin harta karun dan Qionqi di dalamnya. Limuran segera mengeluarkan pena jimat dan dengan terampil menggunakan seni jimat untuk menggambar ulang peta 1000 jimat yang dapat menampung ruang kecil. Limuran memasukkan Qionqi, King Yufan dan harta karun lainnya ke dalam peta 1000 jimat baru ini, dan menyempurnakan peta 1000 jimat tersebut menjadi pola tato, yang diukirnya di lengannya. Seluruh prosesnya cukup rumit, tetapi bagi Limuran, yang telah menguasai seni jimat, prosesnya sangat mudah dan ia menyelesaikannya dalam sekejap. Hanya butuh beberapa jam, dan ia telah menyelesaikan surga Gua Langhuan yang baru. Namun, Gua Langhuan ini masih sangat sederhana, hanya mengandung sedikit energi abadi. Gua ini tidak cocok untuk digunakan sebagai gua budidaya dan hanya untuk penggunaan sementara. Pada saat ini, cermin kembar kekacauan, yang telah menyerap dan merasakan esensi negeri dongeng, akhirnya memantulkan peta meridian pertama negeri dongeng tersebut. Limuran mencoba berlatih diagram meridian ini dan menemukan bahwa ia dapat memurnikan lebih banyak energi abadi. Namun, rangkaian latihan ini jelas jauh lebih sulit. Limuran hanya berlatih kurang dari 1/10-nya sebelum ia mengalami kesulitan dan merasa sulit untuk melanjutkan. Jika aku terus seperti ini, hanya masalah waktu sebelum aku mendapatkan teknik tanpa nama yang baru. Limuran sangat gembira. Selama aku memahaminya dengan sabar dan tekun, cepat atau lambat aku akan mampu mempraktikkan teknik tanpa nama yang baru, sehingga aku dapat beradaptasi dengan lingkungan dunia abadi secepat mungkin dan meningkatkan kultivasiku. Aku penasaran bagaimana kabar Xiao Lei. Limuran mengungkapkan kekhawatirannya. Xiao Lei adalah keturunan Raja Wali bersayap emas, dan banyak ahli di alam abadi pasti bisa mengetahui asal-usulnya. Alam abadi dilanda berbagai bencana, dan makhluk seperti Xiao Lei sangat dicari, karena memiliki potensi yang luar biasa. Jika ia jatuh ke tangan para ahli itu, mereka kemungkinan besar akan mencoba menghapus tanda pengenal Limuran dan mengklaim Xiao Lei sebagai milik mereka. Bagi Xiao Lei, ini masih merupakan situasi yang relatif baik. Yang lebih mengerikan adalah jika terjadi kesalahan saat melepaskan tanda pengenal secara paksa, Xiao Lei akan tercabik-cabik dan mati. Limuran benar-benar ingin mencari Xiao Lei, tetapi saat ini dia tidak tahu menahu tentang keadaan di sekitarnya, dia juga tidak tahu di mana Xiao Lei hilang, jadi dia tidak bisa menemukannya. Limuran merenung sejenak dan mendesah, aku hanya bisa mencari sambil memperbaikinya perlahan dan mencoba keberuntunganku. Dalam beberapa hari berikutnya, Limuran memahami peta meridian pertama dari teknik rahasia tanpa nama dunia abadi sambil terbang berkeliling untuk melihat apakah ia dapat menemukan jejak Xiao Lei. Kekuatan yang terkandung dalam energi abadi sangat kuat, jauh melampaui energi spiritual atau energi ibel dari alam bawah. Limuran baru berlatih beberapa hari, tetapi energi sejatinya yang hilang telah pulih sepenuhnya, dan kekuatan sihirnya begitu dalam hingga melampaui kondisi puncaknya di dunia spiritual. Tubuh fisiknya pulih dengan cepat berkat vitalitas kuat yang terkandung dalam rumput misterius di dantiannya. Hanya kekuatan spiritualnya yang terkuras, sehingga sulit untuk segera pulih sepenuhnya. Namun, ia berlatih Taiksu Sutra, dan selama kekuatan spiritualnya belum sepenuhnya rusak, ia hanya perlu beristirahat sejenak, dan dalam beberapa tahun, ia akan kembali ke kondisi prima. Mengenai harta karun yang dibawa Limuran ke negeri dongeng, meskipun sebagian besar hancur bersama Gua Langhuan, harta karun tingkat tinggi seperti harta karun Xuantian tidak mengalami kerusakan serius. Dibandingkan sebelum kenaikannya, kekuatan Limuran tidak jauh berkurang. Dalam beberapa hari, kekuatan Limuran telah pulih hingga sekitar 70% atau 80%. Ia juga merasa sedikit lebih percaya diri. Namun, ia masih merasa gelisah karena ia masih sangat asing dengan dunia peri dan tidak tahu bahaya apa yang mengintai di sekitarnya. Pada hari ini, Limuran masih belum terbang keluar dari padang rumput. Bahkan, ia masih belum melihat tepi padang rumput. Tiba-tiba, wajah Limuran berubah drastis. Ia mendapati tanah tandus tanpa rumput di depannya. Jika ia ingat dengan benar, inilah tanah tandus yang disebabkan oleh rumput misterius itu. Kenapa aku kembali ke sini lagi? Limuran terkejut. Mungkinkah padang rumput ini telah diatur dengan semacam batasan yang canggih, jadi aku berputar-putar di sekitarnya akhir-akhir ini dan tidak bisa terbang keluar dari padang rumput ini sama sekali.
Limuran baru saja takjub dengan pikiran itu ketika tiba-tiba 7 atau 8 sinar cahaya spiritual memancar dari sekelilingnya dan berubah menjadi 7 atau 8 biksu dengan penampilan aneh tetapi semuanya mengenakan jubah tao kuning pucat dengan pola gelap. Hati Limuran bergetar. Orang-orang ini bersembunyi di dekat tanah tandus, tetapi ia belum pernah memperhatikan mereka sebelumnya. Aura mereka juga tak terduga. Ia baru saja tiba di dunia peri dan belum pernah benar-benar bersendewa dengan makhluk abadi. Sulit baginya untuk mengenali aura makhluk abadi, jadi ia tidak tahu detail kultivasi mereka. Limuran hendak mengatakan sesuatu, tetapi dipotong oleh seorang pria tua berhidung elang. Ini dia, bau darah, kata lelaki tua berhidung elang itu dengan marah. Tapi, orang ini sepertinya tingkat kultivasinya sangat rendah. Sepertinya dia bahkan belum mengalami kesengsaraan abadi tingkat pertama. Dia bahkan bukan makhluk abadi sama sekali. Bagaimana mungkin dia bisa membasmi Suer? Tanya gadis lain dengan pola tahu hijau di seluruh wajahnya ragu. Pokoknya, bawa dia menghadap gurunya dulu. Kata lelaki tua berhidung elang itu. Ya, semua orang setuju dan segera bergegas menuju Limuran. Limuran terkejut. Ia segera bertepuk tangan, dan mengerahkan seluruh energi abadi dan esensi sejati yang telah ia kembangkan beberapa hari terakhir untuk membentuk lapisan segel tanpa nama demi melindungi dirinya. Seru gadis berwajah hijau itu, segel dao orang ini sungguh mengesankan, dan tampaknya bahkan lebih baik daripada segel milik sekte abadi kita. Itu cuma topeng. Seorang pria berwajah tegas mendengus dingin. Ia bertepuk tangan, melepaskan gelombang kekuatan roh yang dahsyat dan mengembun menjadi lapisan segel kabut kuning. Segel ini begitu megah, dengan puluhan pola abadi misterius berkelap-kelip di permukaannya. Limuran tahu segel itu luar biasa pada pandangan pertama. Yang lain juga mengulurkan jari-jari mereka dan membuat serangkaian segel sihir. Tak satu pun dari mereka menggunakan harta karun, mungkin menurut mereka, tak perlu menggunakan harta karun untuk menghadapi Limuran, seorang kultivator tingkat rendah. Segel Huangxia milik pria berwajah besi itu mendarat di segel tanpa nama milik Limuran, dan Limuran tiba-tiba merasakan tekanan yang kuat melonjak di sekujur tubuhnya. Tekanan ini begitu dahsyat sehingga tidak hanya kekuatan sihirnya mengeras, kekuatan spiritualnya pun terbatas, dan bahkan tubuh fisiknya pun hampir tak mampu menahannya. Ia langsung memuntahkan seteguk darah sambil berseru wow. Akan tetapi, segel tanpa nama itu tidak langsung runtuh, tetapi bertahan sesaat. Luar biasa, pria berwajah besi itu sedikit terkejut. Segel tanpa nama milik Limuran tampaknya tidak mengandung banyak energi abadi, tetapi segel itu sedikit mampu menahan segel Huangxia miliknya yang penuh energi. Pasti cukup bagus. Namun, perbedaan kekuatan sihir di antara keduanya terlalu besar. Segel tanpa nama itu hanya bertahan sesaat sebelum runtuh. Limuran hendak melarikan diri, tetapi segel yang dibuat oleh orang-orang di sekitarnya memaksanya maju. Segel apapun sudah cukup untuk menyegel ruang di sekitarnya. Limuran merasakan lapisan-lapisan tekanan tak terlihat yang sangat besar menekannya dari segala arah. Ia berjuang keras, tetapi hanya berhasil bertahan selama 1 atau 2 tarikan napas sebelum matanya tiba-tiba menjadi gelap dan ia pingsan. Anak ini benar-benar aneh. Dengan tingkat kultivasinya yang bahkan belum mencapai tingkat keabadian, dia bahkan bisa bertahan 1 gerakan melawan saudara keempat. Kata lelaki tua berhidung elang itu dengan sedikit terkejut. Aneh sekali, saudara keempat sudah melewati 2 tingkat kesengsaraan abadi, dan dia hanya sedikit lebih baik dari orang ini. Tapi aku tidak mengerti apa yang aneh dari orang ini. Dia sepertinya hanya seorang kultivator manusia biasa, kata wanita bergaris hijau itu. Istana peri ini penuh dengan naga dan harimau yang bersembunyi, dan ada banyak sekali orang berbakat. Mungkin kita kurang berpandangan dan tidak bisa melihat misteri orang ini. Bagaimanapun, kita akan serahkan dia kepada Tuan untuk dibuang. Tuan tentu akan mengerti, kata lelaki tua berhidung elang itu. Ya, semua orang setuju lagi. Wanita bergaris hijau itu tiba-tiba mengulurkan jari gioknya yang ramping dan menunjuk Limuran. Kemudian, seberkas cahaya hijau melesat keluar dan berubah menjadi tanaman merambat, melilit Limuran dengan erat. Kemudian, gadis bergaris hijau itu mengambil ujung lain dari tanaman merambat hijau itu, membawa Limuran yang tak sadarkan diri, dan terbang ke kedalaman padang rumput bersama semua orang. Setelah terbang puluhan ribu mil, lelaki tua berhidung elang yang memimpin mengeluarkan token hijau dan kuning, dan mengeluarkan sedikit kekuatan sihir murni, menyuntikkannya ke dalam token, lalu melantunkan sesuatu sambil merapal mantra. Token itu melayang ke udara, semakin membesar, berputar di udara. Ketika token itu mencapai ketinggian 100 kaki, semburan cahaya hijau dan kuning tiba-tiba jatuh darinya, seperti air terjun. Saat sinar cahaya jatuh, ruang di sekitarnya mulai terdistorsi dan berubah bentuk, dan pemandangan di sekitarnya juga berubah drastis. Padang rumput yang semula subur dan tak berbatas kini telah berubah menjadi gurun gobi yang tandus. Di kejauhan gurun gobi,
Terdapat pohon-pohon menjulang tinggi, dan banyak bangunan megah yang samar-samar terlihat tersembunyi di antara pepohonan tersebut. Orang tua berhidung elang dan yang lainnya semuanya memasuki cahaya merah muda, lalu dalam sekejap muncul di dekat pohon raksasa di gurun Gobi. Di seberang padang rumput, langit tampak kelabu, matahari, bulan, dan bintang-bintang tak terlihat. Namun di gurun Gobi ini, memandang ke atas, kita dapat melihat langit biru yang luas, dalam, dan tak berbatas, sebiru laut. Bertebaran bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, ada yang terang, ada yang redup, ada yang besar, ada yang kecil, bersinar dengan segudang cahaya. Setiap bintang yang Anda lihat di sini merupakan dunia yang luas, bahkan bintang-bintang yang berada di luar jangkauan dan redup mungkin merupakan dunia yang sangat makmur dengan puluhan juta dunia kecil dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Lelaki tua berhidung elang dan rekan-rekannya membawa limuran ke sebuah istana yang dibangun di atas pohon yang menjulang tinggi. Tak lama kemudian, limuran dibawa ke aula dalam, tempat musik surgawi mengalun di udara dan puluhan perempuan muda nan cantik menari dengan anggun. Seorang cendekiawan parubaya yang tampan berbaring malas di singgasana utama, matanya terpejam menikmati alunan musik, jari-jarinya mengetuk-ngetuk sandaran bermotif naga dengan lembut mengikuti irama. Ketika lelaki tua berhidung elang dan yang lainnya muncul, jari-jari cendekiawan parubaya itu langsung berhenti. Ia membuka mata dan dengan lembut melambaikan lengan bajunya kepada para gadis. Musik peri segera berhenti, dan gadis-gadis itu membungkuk dan meninggalkan aula melalui pintu samping. Bagaimana? Apakah kau sudah menemukan penyebab kematian Suer? Tanya cendekiawan Konfusianisme parubaya itu. Lapor ke Tuan, kami telah menemukan pelakunya, anak ini. Dia mencium bau darah. Setelah lelaki tua berhidung elang itu berkata demikian, ia mengulurkan jarinya dan menunjuk pelan, lalu sebuah kekuatan tak terlihat meluncur keluar, menggulung limuran di belakangnya, dan membawanya puluhan kaki di depan pria parubaya itu. Pria parubaya itu menyipitkan mata dan mengamati limuran dengan saksama, sedikit mengernyit. Benarkah ini orangnya? Memang benar dia memiliki aura Suer, tapi kultivasinya terlalu rendah. Dia bahkan belum abadi, jadi bagaimana mungkin dia membasmi Suer? Dan bagaimana dia bisa masuk ke area terlarang? Ini tidak sepenuhnya jelas bagi saya, para pelayan, kata gadis berurat biru itu. Keahlian dan kemampuan orang ini agak aneh, jadi kami terpaksa membawanya ke hadapan tuan kami. Dengan kekuatannya yang luar biasa, dia pasti bisa mengungkap rahasianya. Mengenai masuknya dia ke area terlarang, kemungkinan besar karena badai spasial. Dalam beberapa tahun terakhir, badai spasial sering muncul di dekat area terlarang. Pria parubaya itu mengangguk sedikit, berdiri, dan hanya dengan langkah kecil, dia melintasi jarak puluhan kaki dan tiba-tiba muncul di depan limuran. Ia mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut menekannya ke tubuh limuran. Lapisan cahaya kuning misterius yang cemerlang muncul dari telapak tangannya, lalu menyambar tubuh limuran. Saat berikutnya, pria parubaya itu tiba-tiba menjentikkan telapak tangannya dan ekspresinya sedikit berubah. Memang anak ini benar-benar menelan Suer, seru pria parubaya itu. Apa? Pria tua berhidung elang dan yang lainnya juga terkejut bagaimana mungkin anak ini, dengan tingkat kultivasi yang begitu tinggi, melahap Suer. Pria parubaya itu mengerutkan kening dan bergumam, memang benar anak ini. Aura darah di tubuhnya tidak mungkin palsu. Yang lebih penting, dia juga memiliki jejak darah ibel surgawi di tubuhnya. Dengan tubuh fisiknya, dia benar-benar bisa menahan darah ibel surgawi. Pria tua berhidung elang dan yang lainnya tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Lagi pula, orang ini adalah seorang biksu yang telah naik ke surga. Dia jelas memiliki aura kuat dari dunia lain. Diperkirakan dia baru saja naik ke surga. Lanjut pria parubaya itu. Lelaki tua berhidung elang itu mengerutkan kening. Biksu yang telah naik pangkat. Menurut aturan istana abadi, siapapun yang bertemu biksu yang telah naik pangkat harus melaporkan hal ini ke istana. Haruskah kita segera memberitahu istana agar mengirimkan garda abadi untuk membawa orang ini pergi? Sama sekali tidak. Pria parubaya itu sedikit melengkungkan bibirnya. Orang ini sepertinya memiliki fisik yang sangat istimewa. Mungkin dia adalah kesempatan yang diberikan dewa kepadaku untuk sepenuhnya mengungkap bahaya tersembunyi dari darah ibel surgawi. Guru, apa maksudmu? Tanya lelaki tua berhidung elang itu ragu. Menyingkirkan seorang kultivator yang telah naik level secara diam-diam adalah kejahatan serius. Apa sebenarnya yang guru rencanakan? Pria parubaya itu mengangguk dan berkata, benar. Masalah ini tidak boleh dibocorkan. Mulai sekarang, kamu tidak boleh menceritakannya kepada siapapun. Sedangkan anak ini, dia benar-benar mampu melahap Suer. Terlebih lagi, jejak darah ibel surgawi di tubuh Suer telah diserap sepenuhnya olehnya, dan dia tidak menimbulkan efek apapun. Para kultivator biasa, apalagi mereka yang belum memasuki aliran abadi,
bahkan mereka yang telah mengalami 3 tingkat kesengsaraan abadi dan mencapai tingkat abadi sejati, mungkin tidak akan mampu menahan darah ibel surgawi. Jika mereka terkena sedikit saja, mereka akan dirasuki oleh ibel surgawi, bahkan kehilangan akal dan menjadi budaknya. Anak ini punya tingkat kultivasi yang tinggi, tapi dia bisa menyerap darah ibel surgawi tanpa menunjukkan tanda-tanda serangan. Aneh sekali. Bertahun-tahun yang lalu, saat berlatih di alam abadi liar, seutas darah ibel surgawi secara tidak sengaja masuk ke tubuhku. Dewa ini mengerahkan upaya dan pengorbanan yang luar biasa untuk akhirnya menstabilkan darah ibel surgawi untuk sementara dan mencegahnya meletus. Dan setiap beberapa tahun, dewa ini harus bergantung pada Suer untuk menyerap hampir sepertiga darah dan esensiku demi menstabilkan darah ibel surgawi. Dan setiap kali aku melakukan ini, darah dan energiku terkuras habis, dan kultivasiku pun terpengaruh. Seiring berjalannya waktu, Suer perlahan-lahan merasa kesulitan untuk menyerap lebih banyak darah ibel surgawi. Dewa ini khawatir tentang bagaimana cara mengatasinya. Kemunculan anak ini mungkin merupakan kesempatan besar bagi dewa ini. Lelaki tua berhidung elang itu tergerak ketika mendengar ini. Ia tampaknya memahami maksud lelaki paruh baya itu. Ia berkata, "Guru, apakah Anda bermaksud mentransfer jejak darah ibel surgawi di tubuh Anda kepada biksu yang telah naik ini?" "Benar," kata pria parubaya itu, "jika anak ini mampu menahan jejak darah ibel surgawi ini, dewa ini pasti bisa sepenuhnya mengatasi bahaya tersembunyi ini. Sejak aku ternoda darah ibel surgawi, dewa ini mengasingkan diri, takut sesama dewa akan mengetahui rahasia ini. Darah ibel surgawi adalah tabu di Istana Abadi. Kultivator manapun yang ternoda darah ini dan ditemukan oleh Istana Abadi kemungkinan besar akan dibakar oleh api pemurnian 6 jalan, dan tubuh serta jiwanya akan hancur." Lelaki tua berhidung elang itu mengangguk berulang kali. "Tuan benar. 100.000 tahun yang lalu, ibel surgawi tiba-tiba menyerang Istana Abadi Suri. Tuan Istana memanggil beberapa dewa abadi tingkat dewa surgawi untuk bergabung dan akhirnya mengalahkan ibel surgawi. Meskipun ibel surgawi telah mati, darahnya telah berceceran di mana-mana, bahkan ada yang jatuh ke alam bawah. Para kultivator yang terkontaminasi darah ibel surgawi akan menjadi boneka reinkarnasi ibel surgawi jika mereka tidak berhati-hati. Untuk mencegah hal ini terulang kembali, Istana Abadi Suri sedang mencari kemana-mana keberadaan darah ibel surgawi. Begitu ditemukan, apapun alasannya, darah itu akan langsung dihancurkan sepenuhnya. Istana Abadi menerapkan kontrol yang sangat ketat terhadap para kultivator yang telah naik ke alam abadi, karena khawatir kultivator yang naik dari alam bawah akan membawa darah ibel surgawi ke alam abadi, yang memungkinkan ibel surgawi bangkit kembali. Sepanjang sejarah, para kultivator yang kurang beruntung karena terkontaminasi darah ibel surgawi hampir selalu dibasmi secara diam-diam oleh Istana Abadi dengan berbagai dalih untuk mencegah masalah di masa mendatang. Darah ibel surgawi yang telah terkontaminasi oleh guru sangatlah murni, sehingga bahkan guru, seorang dewa tertinggi, pun kesulitan untuk menekannya. Jika Istana Abadi mengetahui hal ini sekarang, mereka pasti akan mengirimkan para tetua abadi emas, yang akan sangat merugikan guru. Wanita berurat hijau itu sedikit khawatir. Ia berkata, "Tapi, bisakah kultivator tingkat tinggi ini benar-benar menahan darah ibel surgawi? Jika dia tidak tahan, darah ibel surgawi akan langsung menjadi bumerang, bahkan meledak dan berceceran di mana-mana, menyebabkan kekacauan besar. Jika dia membuat teman-teman abadi dan penjaga abadi di dekatnya khawatir, dia akan mendapat masalah." Pria parubaya itu mendesah pelan dan berkata, "Aku tidak sepenuhnya yakin tentang ini. Namun, keadaan sudah sampai pada titik ini, dan aku tidak bisa lagi menahan darah ibel dalam tubuhku. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat masalah ini akan terbongkar. Saat itu terjadi, aku akan diburu oleh Istana Abadi. Bukan hanya tubuh dan jiwaku akan hancur, tetapi aku bahkan mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan jejak jiwaku dan memasuki siklus reinkarnasi. Sekarang ada secercah harapan, Dewa Abadi ini hanya bisa berusaha sebaik mungkin dan mencobanya. Jika gagal, aku hanya bisa mengambil kembali darah ibel surgawi dan mencari cara lain. Adapun kultivator yang telah naik ini, seharusnya dia baru saja naik ke alam abadi dan bebas dari segala ikatan. Selama kita melakukan semuanya dengan sempurna, tak seorang pun akan bisa melacak kita." Lelaki tua berhidung elang dan yang lainnya segera menjawab serempak, "Kalau begitu, kami akan berusaha sekuat tenaga membantu Tuan melarutkan darah ibel surgawi." "Bagus sekali." Pria parubaya itu mengangguk pelan, wajahnya menunjukkan persetujuan. "Beberapa dari kalian telah menjadi budak spiritualku sejak kecil, sementara yang lain telah mengikutiku sejak awal dan datang ke dunia abadi bersamaku. Bahkan yang termuda pun telah bersamaku selama 10.000 tahun dan menjadi orang kepercayaanku. Terlepas dari apakah ini berhasil atau gagal, Dewa Abadi ini akan mengalami kehilangan energi dan vitalitas yang signifikan, dan akan sangat lemah untuk waktu yang lama. Oleh karena itu,
Untuk periode waktu berikutnya, Dewa Abadi ini juga akan mengandalkanmu untuk menjaga gua dan melindungiku. Ya, kita wajib melakukannya, jawab lelaki tua berhidung elang dan yang lainnya dengan hormat. Pria parubaya itu mengeluarkan kompas giok dan mengangkatnya ke udara di depannya. Ia menyuntikkan kekuatan sihir ke dalam kompas giok itu sambil menghitung dengan jari-jarinya. Cahaya bak bintang menyinari kompas giok itu, dan dalam sekejap, kompas itu pun bertabur bintang. Beberapa bintang ini terhubung dalam satu garis, sementara yang lain terisolasi. Beberapa terang dan berkilau, sementara yang lain redup dan redup. Masing-masing memiliki karakteristik dan misterinya sendiri. Astrologi guru semakin maju. Puji lelaki tua berhidung elang itu dengan lembut, ini pasti astrologi tingkat ke-6. Guru benar-benar bisa melakukannya dengan sangat mudah. Pria parubaya itu tidak terganggu. Ia terus menghitung berdasarkan cahaya bintang pada kompas giok. Tak lama kemudian, ia tiba-tiba menekan telapak tangannya pada kompas giok dan menarik kembali kekuatannya. Tiba-tiba, cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya pada kompas giok menghilang dan padam. Jangan buang waktu, kata pria parubaya itu dengan sungguh-sungguh, 3 hari lagi akan menjadi hari yang baik, yang akan memudahkan saya untuk melakukan mantra transfusi darah. Kalian semua harus bersiap dengan baik, dan saya akan memulai mantranya dalam 3 hari. Bukankah 3 hari terlalu singkat? Pria tua berhidung elang itu sedikit khawatir. Teknik pertukaran darah sangat sulit. Jika ada kesalahan sekecil apapun, kultivasi guru akan anjlok. 3 hari memang agak singkat, tapi kalau kita semua berusaha sekuat tenaga, kita seharusnya bisa bersiap hanya dalam beberapa hari. Kata pria parubaya itu. Lagi pula, kalau kita melewatkan hari ini, kita harus menunggu bertahun-tahun untuk hari baik berikutnya. Aku tidak bisa menunggu selama itu. Dan kalau aku memilih hari sembarangan, aku akan sedikit gelisah. Sebaiknya kau atur sekarang. Baik, semua orang menerima perintah itu dan bertindak sesuai instruksi pria parubaya itu. Hanya pria parubaya dan limuran yang tak sadarkan diri yang tersisa di aula. Pria parubaya itu berjalan perlahan di sekitar limuran, bergumam, setiap kultivator yang mampu melampaui kesengsaraan dan naik ke alam abadi dari alam bawah memiliki beberapa kualitas luar biasa. Kau benar-benar mampu menahan darah ibel surgawi. Ini mungkin sebuah anugerah. Sungguh tepat, Dewa Abadi ini akan menggunakan tubuhmu untuk menampung darah ibel surgawi. Kemudian, Dewa Abadi ini akan menyegelmu sepenuhnya, dan kau tidak akan pernah bangun lagi. 10.000 tahun dari sekarang, bahkan jika kau bangun dan dikendalikan oleh darah ibel surgawi serta mengungkapkan kebenarannya, aku tidak akan ada di sini lagi. Aku khawatir tidak akan ada yang bisa melacak asal-usulku dari masalah ini. Pria parubaya itu tiba-tiba berhenti di depan limuran, dan berkata sambil tersenyum tipis, para biksu yang telah naik ke alam bawah seringkali memiliki beberapa harta karun khusus. Mungkin 1 atau 2 harta karun juga sangat berharga di dunia abadi. Karena kau akan tidur dengan darah ibel surgawi selama 10.000 tahun, semua harta karun itu akan menjadi milikku yang abadi. Setelah berkata demikian, lelaki parubaya itu menyapu pikirannya dan menyelidiki ke arah limuran. Sesaat kemudian, pria parubaya itu sedikit mengernyit, dia tidak membawa harta spasial apapun. Dia hanya memiliki beberapa harta sihir penentu kehidupan di dalam tubuhnya, tetapi ini tidak mudah untuk dikeluarkan, dan kalaupun dia mengeluarkannya, itu tidak akan banyak gunanya. Ini tidak mungkin. Setelah bekerja keras untuk mencapai negeri dongeng, bagaimana mungkin dia bahkan tidak membawa beberapa harta karun penting? Gumam pria parubaya itu dalam hati dan terus menyelidiki dengan saksama. Tak lama kemudian, matanya tertuju pada tato pemandangan di lengan limuran. Haha, ternyata itu ruang yang disegel dengan jimat Tao. Pria parubaya itu tiba-tiba tersadar, anak ini cukup ahli dalam seni jimat, dan dia bahkan telah menyempurnakannya ke dalam tubuhnya. Jika aku tidak menyelidikinya dengan saksama, aku mungkin tidak akan tahu bahwa dia membawa harta karun ruang angkasa. Namun, dia justru memurnikan harta spasial ke dalam tubuhnya, yang agak merepotkan. Jika kita mengambil harta spasial ini secara gegabah, dia akan terluka dan darahnya akan bocor. Jejak darah ibel yang terkandung di tubuhnya bisa bocor, menyebabkan masalah besar. Kalau dia tidak menghapusnya, tidak ada orang lain yang bisa membuka harta karun spasial ini selain dia. Ini benar-benar hal yang rumit. Pria parubaya itu mencoba beberapa mantra, tetapi tak satu pun berhasil membuka surga Gua Langhuan di lengan limuran. Sebenarnya, segel surga Gua Langhuan yang digunakan limuran adalah variasi rune unik ciptaannya, dan hanya dia yang tahu cara membukanya. Sekuat apapun kultivator lain, mereka hanya bisa menghancurkan seluruh surga Gua Langhuan dengan paksa, tetapi mereka tidak bisa membukanya dengan aman. Jika seluruh Gua Langhuan dihancurkan secara paksa, limuran sendiri akan rusak dan darah serta energinya pasti akan bocor keluar. Pria parubaya itu mengerutkan kening, merenung sejenak, lalu akhirnya berkata, lupakan saja.
Jangan lupakan gambaran besarnya hanya demi hal kecil. Harta karun terbaik bagi para kultivator di alam bawah adalah harta karun Suantian. Bagiku, harta karun Suantian tidak berarti banyak, kecuali jika ditukar dengan sedikit batu abadi. Tidak perlu mengambil risiko membocorkan darah ibel surgawi demi harta sekecil itu. 3 hari kemudian, pria parubaya itu menempatkan limuran dalam posisi duduk di tengah aula dalam, sementara ia sendiri duduk bersila di depan limuran. Pria tua berhidung elang dan beberapa orang lainnya melayang-layang di sekitar aula dalam, masing-masing dengan ekspresi serius. Pria parubaya itu memejamkan mata dan perlahan menarik dan mengembuskan napas selama satu siklus kecil Qi. Tiba-tiba, ia membuka mata dan meraih lengan bajunya. Seekor kelabang sepanjang 7 inci yang tak bergerak muncul di telapak tangannya. Seluruh tubuh kelabang itu setransparan es, cakarnya setajam pisau. Di tubuhnya terpasang sebuah jimat emas, berukuran sekitar 1 inci. Pada jimat itu, sebuah segel dewa berkelap-kelip, memancarkan lapisan-lapisan cahaya spiritual. Pria parubaya itu menjentikkan jarinya pelan dan melepaskan jimat itu. Begitu jimat emas itu terlepas dari kelabang, tubuh kelabang itu langsung berputar. Hampir bersamaan dengan itu, lelaki setengah baya itu tiba-tiba berteriak pelan, mencengkeram kelabang itu erat-erat, lalu menusukkannya tepat ke jantungnya, seakan-akan ia basmi diri dengan sebilah belati. Ah! Pria parubaya itu mengerutkan kening dan berteriak kesakitan. Lipan itu meronta sekuat tenaga di telapak tangannya, tetapi kekuatan magis yang dahsyat menyeruak dari telapak tangannya, mencegahnya melarikan diri. Sejumlah besar darah merembes ke dalam tubuh kelabang, menyebabkan kelabang yang awalnya transparan berubah menjadi merah darah dalam sekejap. Tubuh kelabang itu pun berangsur-angsur membesar, menjadi sekitar 30 cm panjangnya. Wajah lelaki parubaya itu makin pucat pasi, tetapi rasa sakit di ekspresinya makin berkurang. Sebaliknya, kelabang yang telah menelan banyak darah itu meronta semakin keras, napasnya semakin keras, dan tubuhnya membengkak seperti selembar kertas tipis berwarna darah, siap meledak kapan saja. Lapisan darah tiba-tiba muncul di antara kedua alis pria parubaya itu. Setelah diamati lebih dekat, ternyata itu adalah wajah yang mengerikan. Ekspresi pria parubaya itu tiba-tiba menjadi sangat menyakitkan. Ia terus-menerus menyemburkan aliran energi abadi, yang menembus meridiannya. Melihat hal ini, lelaki tua berhidung elang itu pun bertindak. Masing-masing dari mereka mengorbankan aliran kekuatan sihir murni, yang menembus pembuluh darah lelaki paruh baya itu. Dengan bantuan mantra orang-orang ini, tanda darah pada wajah hantu itu benar-benar mulai bergerak di sekitar tubuh pria paruh baya itu, dan perlahan turun dari alisnya hingga luka di dadanya. Namun, tepat ketika tanda darah berwajah hantu itu hampir mencapai luka, tiba-tiba berhenti. Ekspresi pria paruh baya itu berubah, secercah tekad terpancar di matanya. Ia mengerutkan kening dan berteriak keras, tiba-tiba mendesak sejumlah besar darah untuk menyembur keluar dan menyuntikkan ke dalam tubuh kelabang itu. Tanda berdarah dari wajah hantu itu pun meresap ke dalam tubuh kelabang, namun tubuh kelabang itu tak mampu lagi menahannya dan hendak meledak dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata, pria parubaya itu segera mengulurkan jarinya dan menjentikkan kelabang ke dalam mulut limuran, lalu menjentikkan jarinya beberapa kali untuk menyegel meridian mulut limuran. Dengan suara embusan ringan, kelabang itu meledak di tubuh limuran, dan semua darah yang diserapnya jatuh ke perut limuran. Ah! Limuran, yang awalnya tak sadarkan diri, tiba-tiba merasakan embusan napas panas yang tak terlukiskan dari tubuhnya. Segel semua meridian di tubuhnya tiba-tiba rusak oleh gelombang panas ini, dan limuran terbangun sambil menjerit kesakitan. Limuran merasakan aliran darah di sekujur tubuhnya dan tak kuasa menahan diri untuk memuntahkan seteguk darah. Namun, saat itu juga, pria parubaya itu dengan cepat mengeluarkan jimat bermotif emas sepanjang 6 inci dan lebar 3 inci dari tangannya, lalu menamparkan limuran dengan telapak tangannya. Seluruh tubuh limuran tiba-tiba menegang dan ia tak bisa bergerak. Ia tak hanya tak bisa membuka mulut, ia bahkan tak bisa bernapas. Pria parubaya itu, yang darah dan energinya sangat terkuras, mengeluarkan botol giok dari tangannya dan menuangkan 2 eliksir berwarna merah darah. Ia memandangi kedua eliksir itu dengan tatapan enggan. Setelah merenung sejenak, lelaki parubaya itu menuangkan kembali salah satu ramuan ke dalam botol giok, menelan sisanya dalam satu tegukan, lalu menggunakan tenaga dalamnya untuk memurnikannya. Meskipun limuran tidak bisa bergerak, ia jelas melihat pria parubaya itu dan orang-orang di sekitarnya, dan ia juga jelas merasakan energi darah yang mengerikan mengalir deras di tubuhnya, dan esensi serta darahnya dipaksa menyatu dengan energi darah ini. Seluruh proses itu sangat menyakitkan, dan meridian serta tubuhnya seolah-olah berada di ambang kehancuran dan ledakan kapan saja. Wajah pria parubaya itu berubah drastis saat melihat wajah limuran memerah, kulitnya tampak berdarah, dan dia tampak seperti akan meledak dan mati kapan saja. Oh tidak, kalau dia meledak dan mati, darah ibelnya akan bocor, dan rencana Tuan akan hancur.
Pria tua berhidung elang dan yang lainnya juga terkejut. Setelah ragu-ragu sejenak, pria parubaya itu dengan enggan mengeluarkan ramuan lainnya dari botol giok, memasukkannya ke mulut limuran, dan menunjuk dengan satu jari untuk membantunya menelannya. Saat ramuan itu masuk ke perutnya, limuran langsung merasakan gelombang energi abadi dan secercah kesejukan, yang tampaknya sedikit membaik. Namun, saat itu, energi darah yang mengerikan telah menembus 8 meridian luar biasa limuran dan menyerbu ke dalam dantiannya. Tiba-tiba, rumput misterius di dalam dantiannya menghasilkan daya hisap yang sangat kuat, menyerap energi darah sepenuhnya. Rasa sakit limuran berkurang drastis, dan aliran darah serta ki yang deras di tubuhnya pun langsung lega. Semakin banyak darah dan ki yang diserap rumput, daun-daunnya pun berubah menjadi merah darah, tetapi limuran sendiri tidak terlalu terpengaruh. Pria parubaya itu melihat kulit limuran berangsur-angsur membaik dan napasnya tak lagi sesak, dan raut wajahnya langsung rileks. Ia mengira ramuan yang ia ambil itulah yang membantu limuran menenangkan darah ibelnya. Meskipun pil abadi darah merah ini sangat berharga, itu akan sangat berharga jika kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan masalah darah ibel surgawi sepenuhnya. Gumam pria parubaya itu. Setelah beberapa saat, limuran tampak sudah pulih sepenuhnya, tetapi ia masih kaku dan tidak bergerak. Setelah meminum pil abadi darah merah, raut wajah pria parubaya itu sedikit membaik. Ia mengangguk pelan dan berkata dengan puas, anak ini sungguh berbakat. Dia benar-benar telah bertahan dari darah ibel surgawi. Manfaatkan kesempatan ini dan segera bawa dia ke dasar lautan es dan segel dia di sana. Dinginnya suhu di dasar lautan es akan memperlambat aliran darah, menunda keluarnya darah ibelnya. Terlebih lagi, dengan jimat abadi Tai tingkat tinggi yang kubeli ini, dia tidak akan bisa bergerak setidaknya selama 10.000 tahun. Setelah 10.000 tahun, aku seharusnya bisa menemukan solusi yang lebih baik. Jika itu tidak berhasil, aku akan meninggalkan tempat ini. Baik, si lelaki tua berhidung elang dan yang lainnya menyetujui. Pria parubaya itu memperingatkan lagi, ingat, jangan lepaskan jimat abadi Tai di punggungnya. Meskipun kultivasi anak ini rendah, jika darah ibel di tubuhnya meletus, bahkan seorang abadi sejati pun mungkin takkan mampu mengatasinya. Ya, pria tua berhidung elang dan yang lainnya setuju, lalu ia melambaikan lengan bajunya, dan seberkas cahaya keluar, membawa limuran, yang telah disegel oleh jimat abadi Tai, ke dalam sebuah menara kecil yang indah di dalam lengan bajunya. Meskipun limuran tidak bisa bergerak, ia melihat semuanya dengan jelas. Namun, jiwanya seolah melayang di luar tubuhnya, sama sekali tidak mampu mengendalikan tubuhnya, tidak mampu memobilisasi kekuatan sihir di dalam tubuhnya, dan jiwanya tidak bisa bergerak. Limuran melayang tak bergerak di menara kecil indah yang dipenuhi cahaya keemasan untuk waktu yang lama, tidak mengetahui waktu yang tepat. Sekitar 1 atau 2 bulan kemudian, seberkas cahaya akhirnya menyelimuti limuran, dan kemudian dia meninggalkan menara yang indah itu. Begitu ia pergi, ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia mendapati dirinya dikelilingi oleh laut yang dingin dan gelap, bersama lelaki tua berhidung elang dan 3 orang lainnya di sampingnya. Ada gua bawah air di sini. Meskipun tidak terlalu besar, cukup untuk menampung kita. Ayo kita pilih untuk tinggal di sini, kata lelaki tua berhidung elang itu. Nah, ini dasar lautan es yang luas. Energi abadinya lemah dan lingkungannya sangat dingin. Belum lagi para kultivator abadi, bahkan monster pun jarang datang ke sini, kata gadis bergaris hijau itu. Lelaki tua berhidung elang itu mengirim limuran ke sebuah gua batu berukuran beberapa meter di dasar laut. Kemudian, mereka bertiga merapal mantra bersama untuk mengubah air laut di pintu masuk gua menjadi lapisan es tebal dan menyegelnya. Baiklah, dengan segel jimat abadi Tai di sini, orang ini tidak akan bisa kabur dalam 10.000 tahun. Ayo kita lapor ke tuan kita sekarang, kata gadis bergaris hijau itu. Ya, jika guru dapat menyelesaikan masalah darah ibel surgawi kali ini sepenuhnya, setelah vitalitasnya pulih, beliau mungkin memiliki kesempatan untuk meningkatkan kultivasinya lebih jauh dan menjadi Dewa Agung. Langkah selanjutnya dari Dewa Agung adalah menjadi Dewa Emas. Pada saat itu, kita semua seharusnya dapat mencapai tingkat Dewa Sejati. Semoga hari ini tiba. Dulu, saat aku masih teratai hijau, aku tak pernah membayangkan suatu hari nanti aku akan menjadi abadi sejati. Saat mereka bertiga berbicara, mereka perlahan menghilang di dasar lautan es. Di dalam gua es, limuran mendesah dalam-dalam. Ia tak menyangka akan menghadapi masalah sebesar ini setelah memasuki alam abadi. Meskipun Kyongki, cermin harta karun, dan harta karun lainnya masih ada, ia tersegel oleh jimat abadi Tai, tak bisa bergerak. Dan berdasarkan perkataan para master itu, ia mungkin akan tersegel selama 10.000 tahun. Membuang 10.000 tahun kultivasi mungkin bukan hal yang paling menakutkan. Yang paling mengkhawatirkan limuran adalah rumput di dantiannya akan menarik kesengsaraan surgawi setiap 100 tahun. Jika pola ini juga berlaku di alam abadi,
dan ia tidak dapat bergerak atau memobilisasi mana, ia takut kesengsaraan surgawi pertama akan menghancurkannya berkeping-keping. Mengenai darah ibel yang ditakuti banyak orang, Limuran sama sekali tidak khawatir. Ia mendapati darah itu telah diserap sepenuhnya oleh rumput di dantiannya, dan ia sama sekali tidak terpengaruh. Dari mana asal rumput kecil ini? Limuran tak kuasa menahan rasa ingin tahunya. Dewa setengah baya itu pastilah guru yang disebutkan oleh sulur darah, dewa tertinggi Huangmu. Ada 3 alam dewa sejati, dewa giok, dewa tertinggi, dan dewa agung. Karena dia dewa tertinggi, dia pasti telah mencapai tingkat tengah dewa sejati. Bahkan dewa seperti dia takut pada darah ibel surgawi. Tapi rumput kecil ini bisa menyerapnya. Kalau kau bilang rumput kecil ini rumput abadi berkualitas tinggi, itu tidak benar. Bahkan senior Huoyun bilang dia tidak mengenali rumput ini dan itu bukan rumput abadi. Rumput abadi hanya bisa tumbuh di dunia abadi dan di lingkungan dengan energi abadi. Rumput kecil ini awalnya lahir di alam bawah, jadi tidak mungkin rumput abadi. Karena bukan rumput abadi, kualitasnya tidak mungkin setinggi itu. Paling-paling, ini rumput langka dan unik dengan kualitas harta karun Suantian. Mengapa bisa menyerap darah ibel surgawi, yang bahkan ditakuti oleh para dewa sejati? Dan tanaman merambat darah itu jelas merupakan roh tumbuhan dengan tingkat kultivasi yang tinggi. Ia sama sekali tidak berdaya melawan rumput dan dengan mudah menyedot vitalitasnya hingga kering, membasminya. Ini sungguh aneh. Pikiran Limuran sedang kacau. Lagi pula, ia akan disegel selama 10.000 tahun, dan ia tidak bisa berkultivasi, jadi ia hanya bisa berpikir liar seperti ini. Tiba-tiba, Limuran samar-samar merasakan bahwa rumput misterius di dantiannya telah menumbuhkan bola darah. Pada awalnya, bola cahaya darah ini hanya berupa kabut tipis, namun seiring makin banyaknya kabut darah yang merembes keluar dari dedaunan rumput, bola cahaya darah tersebut semakin mengembun menyerupai suatu zat. Wajah Limuran berubah drastis, dan ia sangat cemas. Oh tidak. Apakah rumput ini akan menumbuhkan daun baru lagi, yang menandakan datangnya bencana surgawi? Jika demikian, aku dalam kondisi ini, aku takut aku akan celaka. Limuran merasa khawatir, tetapi dia merasa cahaya darah itu berangsur-angsur berubah menjadi tubuh dan anggota tubuh, dan akhirnya berubah menjadi sosok manusia yang samar-samar, tetapi fitur wajahnya belum jelas. Siapa kau? Limuran terkejut. Ia berbicara kepada cahaya darah humanoid melalui kesadaran ilahinya, apakah kau rumput kecil misterius ini? Apakah kau akan berubah menjadi roh? Suara seorang pemuda terdengar dari cahaya berdarah. Siapa aku? Kau pasti tahu betul. Kau pernah mendengar namaku sebelumnya. Pernah dengar. Limuran tertegun. Pikirannya berkecamuk, tetapi ia tak ingat ada hubungan apapun antara teman lama yang dikenalnya dan rumput kecil ini. Darah ibel. Limuran tiba-tiba menyadari bahwa cahaya darah itu tercipta setelah rumput menyerap darah ibel. Maka ia bertanya dengan ketakutan, mungkinkah kau pemilik legendaris darah ibel, sang ibel? Ibel, suara pemuda itu terdengar lagi. Ia tersenyum dan berkata, darah ibel ini memang luar biasa. Pemiliknya pastilah seorang makhluk surgawi semasa hidupnya. Namun, hanya dengan sedikit darah ibel ini, masih jauh dari cukup untuk mengendalikanku. Limuran terkejut. Siapa gerangan pemuda ini? Dia sangat sombong. Dia bahkan tidak menganggap serius darah ibel surgawi. Bahkan Huangmu yang abadi pun sangat takut pada darah ibel surgawi. Siapa kau? Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan dengan bersembunyi di tubuhku? Limuran sangat cemas. Belum lagi ia telah disegel oleh jimat abadi Tai, kini seorang pemuda mengerikan yang tak diketahui asal-usulnya telah muncul dari tubuhnya. Hal ini membuatnya diserang dari dalam dan luar, dan ia hanya bisa pasrah pada belas kasihan orang lain. Perasaan ini sungguh tidak mengenakan bagi para kultivator tingkat tinggi yang berjuang melawan langit demi hidup mereka dan selalu memegang teguh takdir mereka di tangan mereka sendiri. Pemuda itu tertawa terbahak-bahak, lalu mengucapkan kata demi kata Zhao Wu Ming. Zhao Wu Ming. Limuran terkejut. Apakah kamu Zhao Wu Ming? Zhao Wu Ming itu? Benar, jawab pemuda itu, akulah Zhao Wu Ming, yang kau rasuki. Aku juga pemilik asli cermin kembar kekacauan, Zhao Wu Ming. 2 atau 3.000 tahun yang lalu, setelah reinkarnasiku, aku baru saja membangkitkan sebagian ingatan warisanku dan menggunakan segel darah warisan untuk memanggil cermin kekacauan. Tanpa diduga, aku memanggil salah satu cermin, bersamamu, dari dunia cermin, dan kau, tanpa diduga, memanfaatkan kesempatan itu dan menempati tubuhku. Namun, jiwaku sendiri tertekan di dalam tubuhku dan tak pernah bisa dihidupkan kembali. Hingga hari ini, jiwamu tertekan oleh jimat abadi Tai, dan aku berhasil bangkit kembali. 1260